Awalnya ibu mertua menghinaku di acara kumpul keluarga. Dia tak tahu penghasilanku 2 miliar. Kubuat mereka semua bungkam dan memohon maaf padaku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja baru saja turun, memulas langit Jakarta dengan palet jingga dan ungu yang lembut, seolah melukiskan ketenangan yang terasa palsu di tengah hiruk-pikuk kota. Di balkon apartemen sederhana mereka yang terletak di lantai 6, Randy dengan telaten menyiram tanaman-tanaman kecil dalam pot gerabah. Penampilannya sangat biasa. Ia mengenakan kaos polos berwarna abu-abu yang sudah agak melar dan celana jeans usang. Pakaian yang jika dilihat sekilas akan membuat orang berpikir ia adalah pekerja kantoran biasa dengan gaji pas-pasan, atau bahkan petugas kebersihan apartemen. Di dalam, aroma sup krim yang lembut merambat, hasil masakan istrinya, Rizka. Rizka adalah kebalikan visual dari Randy. Ia selalu tampil rapi, anggun, dengan aura manajer muda yang sukses, seorang marketing manager di sebuah bank swasta ternama. Namun, kontras visual itu lenyap saat Rizka mendekati Randy, melingkarkan lengannya di pinggang sang suami dari belakang. Astaga, Randy. Sudah kubilangkan, kamu itu direktur kreatif di agensi branding kecil. Jangan berpenampilan seperti petugas kebun begini. Rizka tertawa kecil, suaranya mengandung nada sayang yang kental. Ia menyandarkan dagunya di bahu Randy. Nanti kalau ada tetangga baru yang lihat, mereka pikir aku punya 2 suami. Yang satu keren. Yang ini, yah, si tukang ngurus laptop butut. Randy terkekeh, meletakkan selang kecilnya. Ia membalikkan badan dan menangkup wajah Rizka. Justru ini yang membuatku nyaman, sayang. Lagi pula, bukankah aku janji untuk selalu sederhana? Di dunia ini, semakin tinggi kamu berdiri, semakin besar angin yang menerpa. Ia mengecup kening Rizka lama. Kutipan itu bukan hanya pepatah. Itu adalah mantra yang ia pegang teguh setelah trauma masa lalu ayahnya. Aku tahu, Randy, filosofimu itu indah, tapi kadang itu membuatku pusing menghadapi kenyataan. Gumam Rizka, binar matanya sedikit meredup. Ia tahu suaminya menyimpan alasan kuat di balik kesederhanaannya. Alasan yang samar-samar ia pahami, tetapi tidak pernah ia sentuh lebih jauh. Oh ya, aku harus segera kirim laporan keuangan bulanan. Transfer bulananmu sudah kumasukkan ya. Randy mengangguk, kembali ke dalam. Transfer bulanan juta sudah lebih dari cukup, Randy. Tapi nanti malam kita harus ke rumah mama. Reuni keluarga besar. Nada Rizka berubah tegang, seperti dawai biola yang ditarik terlalu kencang. Dan kamu tahu kan, mama akan mulai lagi dengan ceramahnya. Aku bahkan bisa mendengar nada suaranya sekarang. Kapan Randy mau ambil pekerjaan yang layak, Rizka? Randy mengusap lembut punggung Rizka. Aku tahu, sayang. Biar aku saja yang mengurusnya. Aku sudah punya perisai anti kritik dari Baja untuk menghadapi Bunda Ratna. Candanya, meski ia tahu ucapan Bunda Ratna selalu menancap bagai duri tajam di hati istrinya. Di kamar, Randy beralasan ingin berganti pakaian. Ia membuka lemari sederhana mereka, tetapi tangannya meraih ke arah sebuah brankas kecil yang tersembunyi rapi di balik tumpukan kotak sepatu. Ia memasukkan kombinasi angka dengan cepat. Bunyi, klik, pelan terdengar. Di dalam brankas itu, bukan tumpukan perhiasan atau uang tunai, melainkan hanya satu benda. Sebuah laptop hitam tebal dengan spesifikasi tinggi dan sangat terenkripsi. Randy menyalakan laptop itu, cahayanya yang redup menyinari wajahnya yang tampak serius. Ia membuka dashboard pekerjaan. Di layar, tertera notifikasi. Gaji triwulan kedua, akun jasa digital global, telah dikirim. Di bawahnya, sebuah angka fantastis tertera, $500.000 Amerika Serikat. Randy menghela napas panjang. $500.000. Dalam rupiah, itu setara miliar. Itu hanya gaji triwulanan. Jika ditotal setahun, penghasilannya mencapai miliar. Ia adalah konsultan krisis reputasi digital global, sebuah profesi super spesialis yang bertugas membersihkan nama baik tokoh, perusahaan, atau bahkan negara dari skandal yang bocor ke dunia digital, khususnya deep web dan dark web.
Kliennya sangat tertutup, dan pekerjaan ini menuntut kerahasiaan absolut. Rizka tahu Randy bekerja di bidang IT global, tetapi Randy sengaja membatasi informasi gaji bulanannya hanya di angka juta, yang ia transfer rutin ke rekening Rizka, untuk mendukung persona, direktur kreatif agensi kecil. Kekayaan ini adalah rahasia, dan ia harus menjaganya. Bukan karena ia takut istrinya serakah, tetapi karena trauma masa lalu. Ayahnya, seorang pengusaha startup sukses, tiba-tiba bangkrut. Saat itu, informasi kebangkrutan dan aib keluarganya tersebar viral, menyebabkan ayahnya depresi dan meninggal. Sejak itu, Randy bersumpah, uang tidak boleh menjadi sorotan, dan kesederhanaan adalah pertahanan terbaik melawan kehancuran reputasi. Ia mengirim pesan singkat ke bank pribadinya, meminta agar transfer dalam dolar itu dipecah dan sebagian besar diinvestasikan dalam instrumen aman. Pasti aman. Uang adalah alat, bukan tujuan, batinnya. Ia lalu mematikan laptop rahasia itu dan menyimpannya kembali ke brankas, menutup rapat-rapat kotak Pandora, kekayaan tersembunyinya. Randy, sudah siap? Mama akan marah kalau kita terlambat, panggil Rizka dari ruang tengah. Randy keluar, kini mengenakan kemeja kotak-kotak yang sudah agak pudar. Siap, sayang. Mari kita hadapi badai sosialita malam ini. Aku serius, Randy. Mama sudah bersiap. Aku lihat story di grup keluarga. Ada Galih, sepupuku yang sok keren itu. Dia baru saja pamer jam tangan barunya yang harganya setara DP rumah kita. Rizka menghela napas. Santai, sayang. Biarkan mereka berisik. Suara uang itu memang keras, tapi suara hati jauh lebih tenang, ujar Randy sambil menggenggam tangan Rizka. Mereka berangkat menuju kediaman mewah Bunda Ratna. Di kediaman mewah Bunda Ratna, suasana sudah ramai dan bling-bling. Rizka langsung diserbu sanak saudara, yang sebagian besar adalah pengusaha dan sosialita kelas atas. Mereka disambut senyum sinis dan tatapan penuh pertanyaan. Hai, Rizka. Astaga, kamu semakin cantik saja. Sayang sekali ya, kamu harus bolak-balik naik taksi online. Sapa Tante Maya, kakak ipar Bunda Ratna, seorang sosialita yang hobinya pamer. Rizka berusaha tersenyum. Kami nyaman dengan taksi online, Tante. Hemat waktu. Lalu muncul Bunda Ratna. Posturnya tinggi, mengenakan gaun sutra mahal, dengan perhiasan berlian yang berkilauan seolah menyinari seisi ruangan. Matanya yang tajam langsung tertuju pada menantunya, Randy. Randy. Oh, bagus kamu datang. Silakan duduk di sudut. Nak, jangan terlalu dekat dengan meja hidangan mahal. Nanti kamu tidak sengaja menumpahkan sesuatu, sindir Bunda Ratna, dengan senyum tipis yang membuat siapapun tahu bahwa itu bukan pujian. Randy hanya membungkuk hormat. Selamat malam, Bunda. Maaf, saya tidak bisa membawa hadiah mewah. Hanya seikat bunga mawar putih dari toko di pinggir jalan. Semoga Bunda suka. Bunga mawar? Ya, setidaknya baunya tidak mengganggu, balas Bunda Ratna dingin. Ayah mertua Randy, Bapak Wisnu, yang berdiri di dekatnya, segera mengalihkan pandangan, seolah tidak sanggup menyaksikan penghinaan itu lagi. Bapak Wisnu adalah sosok yang lebih kalem. Ia menghormati Randy, tetapi tak berdaya menghadapi dominasi istrinya. Galih, sepupu Rizka, mendekat dengan senyum meremehkan. Di pergelangan tangannya, jam tangan mewah itu memantulkan cahaya lampu chandelier. Wah, Randy, masih betah jadi. Apa tadi pekerjaanmu? Pengelola akun komunitas? Keren ya. Sebulan cuma juta. Itu cuma cukup untuk bayar tagihan kartu kreditku, bro. Galih tertawa keras. Ayolah, suami Rizka harusnya minimal manajer di perusahaan besar. Atau lebih baik lagi, manajer investasi sepertiku. Lihat, tahun ini aku sudah untung persen. Total asetku sudah tembus miliar. Dunia ini butuh orang yang berani ambil risiko, bukan yang sibuk ngurusin like di Instagram komunitas kucing. Saya masih nyaman di posisi sekarang, Galih. Pekerjaan ini fleksibel. Dan, saya lebih suka investasi yang aman dan terjamin, jawab Randy dengan tenang, seolah Galih sedang mendongeng. Uang bukan segalanya. Waktu bersama Rizka lebih berharga. Fleksibel apanya? Itu cuma kedok untuk pengangguran berbayar.
Suara Bunda Ratna meninggi, tak sabar dengan drama basa-basi. "Randy, katakan jujur. Apakah kamu benar-benar tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih pantas dan bergaji setara juta sebulan?" Mama lelah mendengar Rizka dibandingkan dengan menantu-menantu orang lain yang sukses. "Apa kamu tidak kasihan pada Rizka?" Rizka mencengkeram lengan Randy. Matanya sudah berkaca-kaca menahan air mata dan amarah pada ibunya. "Betul, Galih. Dunia memang kejam. Tapi setidaknya aku bisa memastikan Rizka tidak kekurangan dan selalu bahagia." Randy tersenyum samar. Senyum yang membuat hati Rizka mencair sekaligus hancur. Ia tahu Randy berusaha melindunginya. Tetapi mengapa suaminya harus sesederhana ini? Randy menatap Bunda Ratna lurus-lurus, senyumnya menghilang. "Bunda, saya memang sederhana, dan saya tidak akan meminta maaf untuk itu. Tapi, saya pastikan, saya tidak pernah membuat Rizka kelaparan. Saya tidak pernah membuat keluarga ini malu. Saya hanya memilih hidup yang tenang. Saya janji, suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara jauh lebih keras dari semua omongan ini." Ancaman halus itu, alih-alih meredakan, justru memicu kemarahan Bunda Ratna yang merasa direndahkan. Ia bertekad, reuni malam ini akan menjadi panggung klimaks untuk mempermalukan Randy dan memaksa Rizka membuka mata. Perdebatan kecil itu membuat sebagian keluarga mulai berbisik-bisik, mengolok-olok Randy. Rizka hanya bisa menarik Randy menjauh, ke sudut ruangan, hatinya perih. Ia tidak tahu, di balik laptop hitam tebal yang tersimpan aman di brankas suaminya, sebuah pekerjaan besar baru saja dimulai, pekerjaan yang nilainya miliar, dan yang paling penting, pekerjaan itu secara mengejutkan berhubungan erat dengan aib terbesar keluarga Ratna sendiri. Randy baru saja ditugaskan untuk menyelamatkan reputasi sebuah perusahaan yang merupakan denyut nadi kekayaan mertuanya. Dan malam reuni ini adalah awal dari kekacauan besar yang telah disiapkan takdir. Rizka menarik Randy ke sudut ballroom, menjauhi kilauan berlian Bunda Ratna dan tatapan menghakimi keluarga besar. Suasana di sudut ruangan, di balik pilar marmer besar, terasa sunyi, kontras dengan gemuruh tawa dan musik yang memekakkan telinga. Air mata yang tadi ditahan Rizka kini mulai menetes, membasahi pipinya yang dipoles make up tipis. "Randy, kenapa kamu tidak melawan saja?" bisik Rizka, suaranya bergetar. "Aku tahu kamu bisa. Kamu punya otak jenius. Kamu bisa tunjukkan pada mereka, bahkan dengan kaos usangmu itu, kamu jauh lebih bernilai dari semua aset Galih." Randy memeluk Rizka erat, menenggelamkan wajah istrinya di bahunya. "Sayang, aku sudah berjanji, kan? Aku tidak akan pernah menjadikan uang sebagai alat pembalasan. Kebahagiaan kita jauh lebih penting daripada validasi mereka. Biarkan saja mereka menganggapku benalu, asalkan di matamu, aku adalah pohon rindang tempatmu berteduh." "Tapi, ini menyakitiku, Randy. Ini menyakitiku dan juga papaku." Rizka melepaskan pelukan, menatap suaminya dengan mata sembab. "Papa tadi hanya diam, tapi aku tahu, dia tidak setuju dengan Mama. Mama keterlaluan. Ucapannya soal, ceraikan saja Randy, itu sudah melampaui batas." "Aku tahu, sayang. Percayalah, aku punya cara untuk membuat semua ini berakhir tanpa harus membuka rahasia kita. Aku tidak ingin masa lalu ayahku terulang. Aku tidak ingin kemewahan ini menjadi bumerang bagi kita." Randy berbisik, memaksakan senyum. "Bumerang itu kini tengah terbang, dan aku harus menangkapnya tanpa melukai siapapun," pikirnya. Tak lama kemudian, sebuah suara melengking memecah keheningan di sudut mereka. "Oh, lihatlah, pasangan paling romantis. Sedang bersembunyi dari kenyataan, ya." Itu adalah Galih, membawa 2 gelas champagne mahal. Ia menyodorkan 1 gelas ke Rizka, tetapi melewati Randy. "Ini untuk Rizka, sepupuku yang malang. Kamu butuh ini untuk meredakan stres akibat memilih pasangan yang eksentrik." Galih menyeruput campaknenya dengan gaya angkuh. "Randy, sejujurnya, aku kasihan padamu. Di umurmu sekarang, kamu seharusnya sudah punya aset triliunan, bukan sibuk di depan laptop bututmu itu. Rizka berhak mendapatkan yang lebih baik." Randy menatap jam tangan Galih yang berkilauan. "Aku menghargai nasihatmu, Galih. Tapi, jam tangan mahalmu itu tidak bisa membeli 1 pun detik waktu fleksibel yang kumiliki.
Dan, uang juta yang kupakai untuk Rizka setiap bulan, itu adalah uang yang kupastikan datang dari jalur bersih dan tenang. Kekayaan sejati adalah ketenangan. Galih. Galih tertawa sinis. Ketenangan? Itu cuma dalih untuk kemalasan. Kamu tahu? Bunda Ratna sudah bicara padaku. Dia bilang, jika kamu tidak naik jabatan atau menambah penghasilan dalam 6 bulan, dia akan serius mencarikan Rizka suami baru. Bunda sudah siapkan lamaran dari anak rekan bisnis, papa yang jelas punya masa depan. Aku sudah lihat fotonya. Sangat mapan, CEO muda, dia lulusan luar negeri. Kamu mau Rizka menderita, Randy. Ucapan Galih mengenai lamaran itu seperti pukulan telak yang membuat Rizka terkejut. Mama melakukan itu? Tanyanya, matanya kembali berkaca-kaca menatap Randy. Ini ancaman yang kejam, Galih, kata Randy, suaranya masih terkontrol, tetapi ada nada dingin yang menusuk. Ia merasakan perisainya mulai retak. Tolong sampaikan pada Bunda Ratna, saya akan membuat mereka semua bungkam, bukan dengan pamer, tapi dengan kebenaran yang tidak terduga. Galih hanya menyeringai, menganggap itu sebagai gertakan kosong. Aku tunggu, bro. Tapi 6 bulan itu singkat. Ingat, juta itu gaji driver pribadiku. Galih berlalu, menyisakan ketegangan yang mencekik. Rizka menoleh pada Randy. Aku tidak tahu soal lamaran itu, Randy. Mama keterlaluan. Kita pulang saja, sekarang. Tunggu, sayang. Ada hal lain yang menggangguku selain ucapan mama. Randy menahan Rizka. Tadi, aku lihat Bapak Wisnu di sudut. Dia tampak sangat tegang. Ada yang aneh dari caranya menatap Bunda Ratna. Randy memang punya kepekaan tajam. Instingnya, yang terasa dari tahunan menangani krisis digital dan membaca bahasa tubuh orang di balik layar, memberinya sinyal bahaya. Ia meminta izin Rizka untuk sebentar mencari udara segar. Sebenarnya, ia menuju ke kamar mandi, tempat ia bisa menghubungi kliennya yang baru, PT Ratna Sejahtera. Ia harus memastikan apakah Bapak Wisnu benar-benar menjadi perantara klien rahasia ini. Randy membuka laptop rahasianya di dalam bilik kamar mandi. Ia membalas pesan terenkripsi dari kontak yang hanya ia simpan sebagai W Sejahtera. W Sejahtera, proyek A10 harus segera ditutup total. Waktunya mepet. Media gosip sudah mulai mencium bau bangkai 20 tahun lalu. Saya minta tolong, Randy. Tolong selamatkan keluarga kami. Randy mengetik balasan dengan cepat. Saya sudah di tengah keluarga Anda. Saya melihat kerentanan reputasi yang sangat tinggi. Saya perlu kepastian. Apakah inisial R yang terlibat dalam skandal miliar itu adalah Bunda Ratna? Balasan itu datang hampir seketika. Dan isinya mengejutkan Randy hingga ia hampir menjatuhkan laptopnya. W Sejahtera, ya. Dia pikir dia sudah membersihkannya. Dia sudah melupakan utang perusahaan itu. Tapi saya yang tahu kebenarannya. Dia hampir menghancurkan perusahaan. Jika ini bocor, dia tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga kebebasan. Tolong, nak, jangan sampai Rizka tahu. Tolong selamatkan ibunya. Randy terdiam. Otaknya berputar cepat. Jadi, Bunda Ratna, yang begitu show off dengan kekayaan dan kehormatannya, ternyata memiliki aib besar 20 tahun lalu yang mengancam untuk meledak. Dan ironisnya, ia, menantu yang dihina, adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatan ibunya. Uang juta, miliar, yang ia dapatkan adalah harga untuk menutup rapat-rapat kotak Pandora, itu. Randy keluar dari kamar mandi, pandangannya menemukan Bapak Wisnu yang sedang berdiri sendirian di dekat jendela. Randy mendekat perlahan. Bapak Wisnu, Randy memanggilnya pelan. Bapak Wisnu tersentak. Wajahnya yang tampak lelah langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Randy, jangan di sini. Jangan bicarakan itu di sini. Saya sudah tahu semuanya, Pak, kata Randy, suaranya sangat tenang. Seperti permukaan air yang dalam. Tentang proyek A10, utang miliar, dan keterlibatan Bunda Ratna 20 tahun lalu. Saya sudah mendapatkan semua datanya. Saya tahu mengapa Anda menghubungi saya secara rahasia. Saya tahu mengapa Anda tidak mau Bunda Ratna tahu, dan mengapa Anda membayar sangat mahal.
Bapak Wisnu menutup mata, menghela napas pasrah. Ya Tuhan. Randy, kamu benar-benar hebat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak peduli dengan uang itu. Aku hanya tidak ingin Rizka terluka. Reputasi itu bisa menghancurkan segalanya. Tolong, Randy. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Saya akan melakukannya, Pak. Bukan karena uang, tapi demi Rizka. Dan karena saya tidak ingin melihat keluarga hancur karena skandal, janji Randy. Tapi, tolong, Bapak harus tetap bersikap biasa malam ini. Jangan tunjukkan ke Bunda Ratna kalau kita sudah bicara. Biarkan saya selesaikan pekerjaan saya dengan tenang. Randy kembali ke Rizka. Hatinya kini dipenuhi tekad yang bulat dan sedikit rasa nyeri. Ia harus segera pergi untuk menuntaskan cleansing digital ini, yang ia tahu akan memakan waktu 2 hari penuh, bekerja tanpa henti di depan layar. Ia tidak bisa menunggu hingga besok. Ancaman kebocoran itu sudah di depan mata. Sayang, maafkan aku. Aku harus pergi sekarang. Randy menggenggam tangan Rizka. Pergi? Sekarang? Reuni belum selesai. Randy, ada apa? Rizka panik. Ada proyek mendesak. Ini pekerjaan global. Sangat mendesak dan sangat rahasia. Aku harus terbang ke luar kota. Aku janji hanya 2 hari. Randy berbohong tentang tujuan perjalanannya. Ia hanya perlu mengasingkan diri, fokus, dan bekerja. Aku akan menyelesaikan ini, dan setelah aku kembali, aku pastikan tidak akan ada lagi yang berani menghinamu. Tapi, apa yang Mama bilang tadi? Rizka masih diliputi kekhawatiran soal lamaran lain. Aku akan buktikan bahwa aku layak. Rizka, aku tidak akan membiarkanmu memilih pria lain. Aku akan kembali dan membuktikan bahwa aku adalah aset tak ternilai yang mereka buang. Percayalah padaku. Randy mengecup bibir Rizka, lama dan penuh janji. Dengan berat hati, Rizka mengangguk, melihat suaminya pergi. Randy melangkah keluar dari ballroom mewah itu dengan kaos dan celana jeans usangnya, kontras dengan para tamu yang berbalut jas dan gaun mahal. Ia tampak seperti orang biasa yang nyasar. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang kesatria digital, membawa beban rahasia miliar dan tugas mulia untuk menyelamatkan reputasi mertuanya yang jahat, demi cinta pada istrinya. Sementara Randy pergi untuk bekerja dalam keheningan dan kerahasiaan, di dalam ballroom, Bunda Ratna dan Galih mulai menyusun skenario yang lebih besar untuk mempermalukan Randy di puncak acara reuni keluarga, tanpa menyadari bahwa menantu yang mereka hina sedang mempertaruhkan segalanya untuk mereka. Malam itu, Randy menghilang seperti ditelan bumi, meninggalkan Rizka yang gelisah dan Bunda Ratna yang penuh rencana jahat. Pekerjaan beratnya baru saja dimulai, dan hasilnya akan menghancurkan kesombongan keluarga itu pada hari pengungkapan nanti. Kepergian Randy yang mendadak dari reuni keluarga meninggalkan jejak yang terasa lebih dingin daripada suhu ruangan ber-AC itu. Rizka merasa seperti kehilangan jangkar di tengah badai. Ia tahu, Randy tidak akan pergi tanpa alasan yang sangat penting. Tapi, ia juga mendengar dan merasakan cemoohan keluarga yang kini semakin menusuk. Oh, lihatlah, pahlawanmu lari. Rizka? Meninggalkan medan perang, sungguh pengecut. Galih berbisik saat berpapasan dengannya. Senyum meremehkan itu tak pernah lepas dari wajahnya. Bunda Ratna, dengan ekspresi kecewa yang dibuat-buat, menghampiri Rizka. Mama sudah bilang, Rizka, pria yang baik tidak akan pernah meninggalkan istrinya di tengah acara penting keluarga. Pekerjaan, pengelola akun komunitas. Apa yang mendesak sampai harus keluar kota mendadak? Itu hanya dalih, Nak. Dia malu menghadapi kenyataan. Mama, Randy punya alasan sendiri. Dia tidak seperti yang Mama pikirkan. Balas Rizka, suaranya lelah. Alasan? Alasan apa yang lebih penting daripada harga diri istrimu di depan keluarga? Mama sudah siapkan nama calon suamimu. Dia CEO perusahaan logistik, penghasilannya bulanan minimal juta. Kamu harusnya sudah bahagia dengannya, bukan hidup sederhana seperti ini. Desak Bunda Ratna, suaranya merendah, penuh bujukan. Malam itu terasa seperti 1 abad. Rizka akhirnya pulang sendiri dengan taksi online. Hati dan pikirannya dipenuhi campuran cemas, malu, dan sedikit rasa marah pada Randy. Sesampainya di apartemen, suasana sepi terasa mencekik.
Laptop butut Randy yang biasa tergeletak di meja kerjanya menghilang. Hanya tersisa meja yang bersih. 2 hari berlalu. Randy hanya mengirim pesan singkat, mengatakan, proyek sedang di fase krusial. Tidak bisa dihubungi. Aku aman. Aku mencintaimu. Rizka tahu ada yang disembunyikan. Pekerjaan, direktur kreatif agensi branding kecil, atau pengelola akun komunitas, tidak mungkin menuntut kerahasiaan seperti ini. Malam kedua, rasa penasaran Rizka mencapai puncaknya. Ia duduk di sofa, menatap ke arah lemari pakaian Randy, tempat ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Randy, kamu terlalu misterius, gumamnya pada dirinya sendiri. Rizka bangkit, mencari-cari. Ia menemukan kombinasi brankas Randy di balik sebuah buku lama yang selalu ia sentuh. Randy tidak menyembunyikannya dari Rizka. Ia hanya memastikan Rizka tidak akan membukanya kecuali dalam keadaan yang sangat terdesak. Rizka menarik napas panjang, dan dengan tangan gemetar, ia memasukkan kombinasi angka itu. Bunyi, klik, pelan terdengar. Brankas itu terbuka. Benda yang ada di dalamnya adalah laptop hitam tebal itu. Sebuah alat perang digital yang terlihat terlalu canggih untuk sekadar mengelola akun komunitas. Rizka tidak berani menyalakannya. Ia hanya mengambil laptop itu dan meletakkannya di pangkuannya. Ia mengelus permukaannya yang dingin. Aku mencintaimu, Randy. Tapi, aku lelah dengan penghinaan mama. Aku lelah dengan omongan keluarga. Aku hanya ingin kamu jujur. Apakah kamu benar-benar tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih pantas? Rizka bertanya pada laptop yang membisu itu. Air matanya kembali menggenang. Ia teringat beberapa kali melihat Randy sibuk di depan layar itu. Layar yang dipenuhi deretan kode yang tidak ia mengerti, grafik yang bergerak cepat, dan bahasa asing yang rumit. Itu bukan pekerjaan desain grafis atau media sosial. Itu adalah pekerjaan yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, mata Rizka menangkap secari kertas kecil yang terselip di bawah brankas. Kertas itu adalah salinan printout dari sebuah email, buram dan penuh coretan. Tetapi ada beberapa kata yang tercetak jelas dan membuat jantung Rizka berdebar. Subjek, krisis reputasi klien W Sejahtera. Target, cleansing proyek A10. Biaya jasa, catatan, jaga kerahasiaan absolut. Reputasi PT Ratna Sejahtera di tangan Anda. Tubuh Rizka membeku. $2 juta? Itu setara miliar. Dan ini berhubungan dengan PT Ratna Sejahtera, perusahaan properti keluarga mereka. Apa maksudnya cleansing proyek A10? Rizka adalah marketing manager. Ia tahu setiap proyek besar perusahaan keluarganya. Ia ingat proyek A10. Itu adalah proyek kontroversial yang dibangun 20 tahun lalu. Proyek yang selalu dihindari dalam pembicaraan keluarga. Rizka membaca lagi bagian bawah kertas itu. Ada tulisan tangan Randy di pinggirannya. Rizka, aku janji. Semua akan indah pada waktunya. Keinginanku untuk menjadi orang biasa adalah murni, bukan karena aku tidak mampu. Uang ini tidak sebanding dengan air matamu hari ini. Air mata Rizka tumpah, namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena kaget dan bingung. Jadi, selama ini suaminya bukan berpenghasilan juta. Uang juta itu hanyalah uang saku yang diberikan Randy agar ia hidup nyaman. Suaminya adalah seorang multimiliarder. Dan yang lebih mengejutkan, Randy terlibat dalam penyelamatan reputasi perusahaan keluarga yang selalu menghinanya. Rizka segera meletakkan kembali laptop itu dan mengunci brankas. Ia tidak ingin Randy tahu ia sudah melihatnya. Ia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memutuskan untuk mencari informasi tentang proyek A10 secara diam-diam. Pagi harinya, Rizka pergi ke kantor. Di tengah kesibukan pekerjaannya, ia mencoba mencari informasi lama tentang proyek A10 di database perusahaannya. Aksesnya terbatas, tetapi sebagai manajer, ia bisa meminta berkas lama. Ia menemukan satu laporan kecil, laporan kerugian proyek A10 akibat mismanagement dana 20 tahun lalu. Rizka membaca laporan itu dengan terkejut. Laporan itu mencantumkan kerugian hampir miliar akibat kesalahan alokasi dana, yang untungnya berhasil ditutup oleh dana tak terduga yang disuntikan oleh Bapak Wisnu saat itu. Laporan itu samar-samar, tetapi Rizka menangkap inisial R
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang bermasalah. Inisial R. Randy sudah mengira itu Bunda Ratna, pikir Rizka, tangannya gemetar. Dan Randy sedang membersihkan skandal ini dari dunia digital? Rizka kembali teringat ucapan Randy saat mereka bertengkar kecil. Aku tidak bisa menceritakan trauma masa lalunya. Ayahnya meninggal setelah perusahaan startupnya bangkrut, dikejar hutang, dan menjadi viral di media sosial. Sejak itu, Randy bersumpah untuk menjauhi popularitas dan menampilkan kesederhanaan ekstrim. Kepingan puzzle itu mulai tersusun. Randy menyembunyikan kekayaannya karena takut. Ia takut kekayaan dan sorotan publik akan menghancurkannya, seperti yang terjadi pada ayahnya. Ia takut keglamoran akan mengikis ketenangan mereka. Rizka menghela napas. Ia tidak marah pada kebohongan Randy soal uang, ia justru tersentuh oleh pengorbanan suaminya. Randy, seorang pria yang berpotensi memiliki apapun di dunia ini, memilih kaos usang dan kesederhanaan demi ketenangan batinnya. Lebih dari itu, Randy, sang miliarder rahasia, rela bekerja keras untuk menyelamatkan mertua yang menghinanya, hanya demi menjaga kebahagiaan Rizka. Aku adalah dirimu, Randy. Aku akan menjaga rahasia ini, janji Rizka dalam hati. Di sisi lain, jauh di sebuah villa sewaan dengan keamanan tingkat tinggi, Randy bekerja keras. Di depan layar laptopnya yang kini penuh dengan kode-kode rumit, ia memburu setiap jejak digital dari skandal proyek A10. Jari-jarinya menari cepat, seperti penari balet yang lincah di atas panggung kaca. Data ini sangat kotor. Ada campur tangan pihak ketiga yang mencoba membocorkannya sekarang. Pasti ada yang tahu Bunda Ratna punya rahasia ini, gumam Randy pada dirinya sendiri. Ia harus menyelesaikan cleansing ini sebelum reuni keluarga besar yang akan datang. Ia tahu, Bunda Ratna dan Galih pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia harus kembali sebagai penyelamat, bukan sebagai menantu pecundang, dan ia harus melakukannya tanpa Rizka tahu seberapa besar bahaya yang sedang ia hadapi. Aku akan kembali, Rizka. Dan saat aku kembali, mereka semua akan bungkam. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku memilih untuk menyelamatkan mereka, Randy berbisik, seolah berjanji pada istrinya. Ia menyelesaikan satu skrip panjang, yang berfungsi mematikan semua link dan server yang menyimpan data sensitif itu. Saat Randy fokus bekerja, sebuah pesan terenkripsi lain muncul di layarnya, pesan yang membuat keningnya berkerut. Pesan itu bukan dari Bapak Wisnu, melainkan dari sumber anonim yang sangat dalam. Hati-hati, konsultan. Ada yang ingin memainkan reputasi Bunda Ratna secara sengaja. Seseorang dari dalam keluarga tahu tentang proyek A10 dan ingin menjatuhkannya di acara reuni. Mereka ingin menggulingkan Bunda Ratna dari Dewan Direksi PT Ratna Sejahtera. Randy tertegun. Seseorang dari dalam? Mungkinkah Galih? Ia menyadari, masalah ini bukan hanya tentang masa lalu Bunda Ratna, tetapi juga tentang perebutan kekuasaan dan reputasi di masa kini. Randy kini bukan hanya bertindak sebagai konsultan krisis reputasi, tetapi juga sebagai detektif yang harus menguak konflik tersembunyi dalam keluarga istrinya. Ia harus kembali tepat waktu, bukan hanya untuk Rizka, tetapi untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Dan ia akan membawa bom waktu ini, yang sudah ia jinakkan, untuk diledakkan di hadapan semua orang, mengubah aib menjadi pengampunan, dan cemoohan menjadi keheningan yang menghormati. 2 hari terasa sangat panjang, tetapi Randy harus menyelesaikannya. Kehadirannya akan menjadi plot twist yang paling menyentuh hati di antara semua kepalsuan yang ada. Saat fajar ketiga menyingsing, Randy akhirnya mematikan laptopnya. Pekerjaan selesai. Data proyek A10 aman, terkubur selamanya dari dunia digital. Ia segera memesan tiket pesawat pertama kembali ke Jakarta. Pagi itu, di balik tirai apartemen mereka yang masih tertutup rapat, Rizka berdiri di depan jendela, sebatang lilin ketenangan yang menyala di tengah kegelisahan. Sejak menemukan bukti rahasia tentang kekayaan Randy dan skandal proyek A10 yang melibatkan PT Ratna Sejahtera, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia tahu suaminya akan segera kembali. Rizka telah memutuskan, ia akan mendukung Randy sepenuhnya, menjaga rahasia besar ini, dan memperlakukan Randy bukan sebagai pria berpenghasilan juta, melainkan sebagai pahlawan berhati baja yang berjuang dalam keheningan. Ponselnya berdering.
Nama Bunda Ratna tertera di layar. Rizka menarik napas panjang, bersiap menghadapi rentetan pertanyaan dan sindiran. "Riz, kamu ada di mana? Kenapa teleponmu susah dihubungi semalam?" Suara Bunda Ratna terdengar tajam dan mendominasi. "Maaf, Ma. Aku ada meeting pagi." "Aku di kantor," jawab Rizka, menjaga nada suaranya tetap profesional. "Bagus. Begini, Mama mau bicara serius soal suamimu yang entah kemana itu." Mama sudah tidak tahan. "Rizka, harga diri kita sudah jatuh ke titik terendah," gerutu Bunda Ratna. "Mama sudah memutuskan, acara reuni keluarga besar yang akan datang lusa nanti, Mama akan membuatnya jadi acara pengukuhan status sosial kita. Mama sudah undang semua rekan bisnis dan sosialita paling berpengaruh. Mereka harus tahu bahwa keluarga Ratna tidak punya menantu yang hobinya hanya mengurus komunitas kucing." Rizka merasakan dadanya sesak. Ia tahu, pengukuhan status ini adalah sandiwara yang disiapkan ibunya untuk mempermalukan Randy. "Mama, itu tidak perlu, Ma. Randy sudah bilang, dia sedang ada proyek penting di luar kota." "Proyek penting? Omong kosong. Itu hanya dalih, Nak. Dan Galih, sepupumu yang cerdas itu, sudah bicara pada Mama. Dia bilang Randy mungkin lari karena takut bersaing dengannya." Suara Bunda Ratna penuh keyakinan. "Pokoknya, kamu harus pastikan Randy datang. Datang dengan pakaian yang layak, jangan kaos lusuh lagi." "Mama, tolong jangan berlebihan. Randy tidak akan mau datang jika Mama sudah punya niat buruk," Rizka memohon. "Niat buruk? Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Mama sudah siapkan presentasi khusus. Mama akan tampilkan laporan kesuksesan Galih dan rencana Mama untuk menjodohkanmu dengan anak CEO logistik itu. Biar Randy sadar diri dan melepaskanmu dengan baik-baik." Bunda Ratna tidak menyembunyikan rencana kejamnya. "Mama ingin kamu bahagia, Rizka. Tinggalkan saja pria yang tidak punya masa depan itu. Kamu cantik, cerdas. Kamu pantas mendapatkan istana, bukan apartemen kecil ini." Rizka mengepalkan tangan. Ia harus melindungi Randy dan rahasia besar ini. Ia kini tahu bahwa kekayaan Randy jauh melebihi seluruh aset yang dipamerkan Galih. Ia tahu, miliar dari satu pekerjaan saja adalah nilai yang membuat Galih terlihat seperti pengemis di mata Randy. "Baik, Ma. Aku akan pastikan Randy datang. Tapi Mama harus janji, Mama tidak akan bertindak terlalu jauh," kata Rizka, nadanya kini berubah. Ia tidak lagi memohon, tetapi memberi peringatan. "Tentu, Mama tidak akan bertindak jauh. Mama hanya akan membuka mata Randy dan semua orang." Bunda Ratna tertawa puas. Sementara Bunda Ratna sibuk mengatur ballroom dan daftar tamu, Galih menyeringai di kantornya yang mewah. Ia adalah pemicu dan pelaksana rencana jahat Bunda Ratna. Bunda Ratna memang bodoh. Dia tidak tahu bahwa menantunya itu sedang memegang bom waktu. Galih memang telah bersekongkol dengan Bunda Ratna untuk mempermalukan Randy, tetapi Galih punya motif tersembunyi. Ia tahu tentang kelemahan di PT Ratna Sejahtera, yaitu skandal proyek A10. Galih telah lama mencoba menyelidiki data itu untuk menjatuhkan Bunda Ratna dari kursi Dewan Direksi, agar ia bisa menggantikannya. Mama Ratna itu sudah terlalu lama berkuasa. Aku butuh skandal ini bocor agar pemegang saham mencabut kepercayaannya, dan aku bisa melenggang masuk, gumam Galih sambil mengetik di laptopnya. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Seluruh jejak proyek A10 telah menghilang dari semua server publik dan deep web. Galih frustrasi. Sial. Siapa yang membersihkan data ini? Ini pekerjaan yang sangat rapi. Bahkan aku, dengan akses ke jaringan perusahaan, tidak bisa menemukannya. Apa hacker itu benar-benar secepat ini? Galih menggebrak meja. Galih menyadari bahwa Randy telah pergi. Ia mengira Randy lari, tetapi ia tidak tahu bahwa hacker rahasia yang membersihkan jejak proyek A10 itu adalah Randy sendiri, sang menantu yang ia hina. Randy, menantu pengelola akun komunitas itu, pasti sedang bersembunyi. Baiklah, kalau dia tidak bisa dijatuhkan dengan skandal, aku akan jatuhkan dia dengan pameran kekayaan, tekad Galih. Ia segera menghubungi seorang dealer mobil mewah. Ya, aku ingin mobil sport terbaru, yang paling mencolok.
Kirimkan mobil itu ke hotel tempat reuni keluarga Ratna lusa nanti. Pastikan mobil itu diletakkan di depan pintu masuk. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa yang paling sukses di keluarga ini." Galih tertawa penuh kemenangan. Ia berencana membuat Randy yang berkaus lusuh itu tampak seperti seonggok debu di hadapan kemewahannya. Di bandara, Randy baru saja mendarat. Ia mengenakan pakaian yang sama saat ia pergi. Ia tampak lelah, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang tak terbantahkan. Pekerjaannya telah selesai. Skandal proyek A10 telah terkubur, aman dari pandangan dunia. Saat ia menyalakan ponselnya, ia menerima pesan dari Bapak Wisnu. "Bapak Wisnu, Randy, terima kasih. Reputasi perusahaan aman. Kau sudah menyelamatkan kami. Tapi tolong, jangan datang ke acara lusa. Ratna sudah merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Dia ingin mempermalukanmu dan memaksa Rizka menceraikanmu." Randy tersenyum kecut. Ia membaca pesan itu. Ia tahu ancaman itu nyata, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus datang. Ia harus membungkam mereka semua, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Aib yang membuat Bunda Ratna menjadi picik, dan kerahasiaan yang membelenggu dirinya sendiri. "Aku tidak akan lari, Pak. Aku akan menghadapi badai ini. Ini saatnya Bunda Ratna tahu bahwa menantu yang ia hina adalah penyelamatnya." Randy menghubungi Rizka. "Sayang, aku sudah di Jakarta. Aku tahu Mama sedang merencanakan sesuatu. Dan aku tahu Mama ingin kamu memilih antara aku dan status sosial keluarga." "Randy, aku sudah tahu sebagian besar rahasiamu," Rizka membalas, suaranya tenang namun mengandung emosi yang dalam. "Aku tahu kamu bukan driver pribadi Galih. Aku tahu kamu adalah multimiliarder rahasia. Dan aku tahu kamu sedang berjuang menyelamatkan reputasi keluarga kita. Aku menemukan kertas juta dolar itu." Randy tertegun. "Rizka, kamu tahu. Aku tahu kamu melakukannya demi aku. Kamu takut trauma masa lalu ayahmu terulang, kan? Kamu takut uang besar akan menghancurkan kita. Aku mengerti, Randy. Dan aku tidak marah. Aku bangga padamu. Sekarang, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin kita menghadapi ini bersama," kata Rizka, suaranya kini penuh tekad. Randy merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Rizka tidak takut pada kemewahan, ia takut pada kehancuran. Dan sekarang, ia mendukung Randy sepenuhnya. "Baik, sayang. Aku akan datang lusa. Aku akan datang sebagai diriku sendiri, dengan kaus usangku. Tapi kali ini, aku akan membawa bukti pengorbananku di tanganku. Aku tidak akan memakai setelan mahal. Aku tidak akan pamer kekayaan miliar itu. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa keheningan hati jauh lebih bernilai dari suara uang yang bising." Randy tersenyum. Ia tidak akan datang untuk memamerkan saldo rekeningnya, tetapi untuk memamerkan kebenaran yang menyentuh hati. Ia akan mengungkap rahasia kelam Bunda Ratna, tetapi bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menyentuh sisi kemanusiaannya yang hilang, dan pada saat yang sama membungkam kesombongan Galih serta seluruh keluarga. Randy segera menuju ke sebuah kantor pengacara terpercaya. Ia perlu mempersiapkan satu hal, bukti resmi transaksi juta dolar itu dan surat pengunduran dirinya sebagai konsultan cleansing untuk PT Ratna Sejahtera, yang akan ia berikan langsung di depan semua orang. Lusa nanti, reuni keluarga itu akan menjadi panggung, bukan untuk merayakan kesuksesan, melainkan untuk menyaksikan kejatuhan kesombongan dan terungkapnya kebenaran yang mengguncang hati. Randy sudah siap dengan senjatanya. Pengorbanan, kejujuran, dan bukti cinta. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Rizka. Apartemen sederhana mereka yang biasanya menjadi sarang ketenangan, kini terasa seperti wadah kecemasan yang mendidih. Ia menghitung jam, menanti kepulangan Randy. Kepastian bahwa suaminya adalah miliarder rahasia yang sedang mempertaruhkan miliar demi menyelamatkan aib keluarga, justru membuat Rizka merasa lebih tertekan. Tekanan itu bukan dari uang, melainkan dari kedalaman pengorbanan Randy yang begitu mulia. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, pintu apartemen terbuka. Randy masuk, tampak lelah, tetapi sepasang matanya yang teduh memancarkan api tekad yang membara. Ia masih mengenakan kemeja kotak-kotak pudar yang sama,
Seolah baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk mengurus pekerjaan pengelola akun komunitas. Randy. Rizka berlari memeluknya erat, menumpahkan semua rasa khawatir yang ia tahan. Aku sangat khawatir. Kamu bilang hanya 2 hari. Randy membalas pelukan itu, mencium puncak kepala Rizka. Maafkan aku, sayang. Pekerjaanku memang seperti itu. Kadang aku merasa seperti pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api yang tak terlihat di dunia maya. Ia sengaja menggunakan analogi kiasan, tahu bahwa Rizka kini sudah mengerti level pekerjaannya yang sebenarnya. Aku tahu, Randy. Aku sudah tahu sebagian besar rahasiamu, bisik Rizka. Tentang $1 juta itu. Tentang PT Ratna Sejahtera. Dan kenapa kamu memilih tampil sederhana. Aku mengerti, Randy. Aku bangga padamu. Randy tersenyum lega. Beban terberatnya, yaitu merahasiakan identitas aslinya dari Rizka, kini terangkat. Terima kasih sudah percaya, sayang. Aku tidak bisa menceritakan detail pekerjaanku, karena itu sangat rahasia. Tapi yang perlu kamu tahu, pekerjaan cleansing digital untuk proyek A10 sudah selesai. Keluarga Ratna aman dari kehancuran. Aman? Tapi Bunda Ratna dan Galih sedang menyusun rencana yang lebih jahat untuk besok. Mama ingin menjatuhkanmu di depan umum. Rizka melepaskan pelukan, matanya penuh kekhawatiran. Galih bahkan sudah memesan mobil mewah untuk dipamerkan. Mereka ingin kamu terlihat seperti debu. Randy menghela napas, berjalan menuju brankas, dan mengeluarkan laptop hitamnya. Aku tahu, sayang. Tapi mereka tidak tahu. Permainan mereka sudah lama aku baca. Aku datang bukan untuk pamer kemewahan, tapi untuk menunjukkan pengorbanan yang mereka injak-injak. Kamu sudah siapkan buktinya? Tanya Rizka. Sudah. Surat pengunduran diri sebagai konsultan krisis, dan bukti transfer pembayaran jasa $1 juta itu. Aku akan menyajikannya sebagai sebuah cerita, jawab Randy. Ia menyentuh layar laptopnya lagi, matanya kembali fokus. Ada yang lain, Rizka. Saat aku bekerja, aku menerima pesan anonim dari sumber yang sangat kredibel. Pesan itu mengatakan, ada yang ingin memainkan reputasi Bunda Ratna secara sengaja. Seseorang dari dalam keluarga tahu tentang proyek A10 dan ingin menjatuhkannya di acara reuni. Mereka ingin menggulingkan Bunda Ratna dari Dewan Direksi PT Ratna Sejahtera. Rizka terkejut. Seseorang dari dalam? Itu pasti Galih. Dia memang ambisius. Dia selalu ingin menggantikan posisi Mama di Dewan Direksi. Dia ingin menggunakan skandal lama itu sebagai alat untuk memicu ketidakpercayaan pemegang saham. Tepat, Randy mengangguk. Galih adalah predator di air tenang. Ia berpura-pura menjadi sekutu Bunda Ratna untuk menjatuhkanku. Padahal tujuan utamanya adalah menjatuhkan Bunda Ratna sendiri. Ia tahu betapa besar bahaya proyek A10, dan ia yakin aku, sebagai menantu yang dihina, tidak akan mampu membersihkannya. Ia menunggu saat kejatuhan itu, untuk kemudian tampil sebagai pahlawan penyelamat perusahaan. Tapi kamu sudah membersihkannya, Randy, kata Rizka. Ya, aku sudah. Tetapi, aku merasa ada petunjuk kecil yang tertinggal. Randy mulai mengetik dengan cepat. Aku butuh waktu untuk memeriksa lagi database lama PT Ratna Sejahtera. Aku curiga, Galih mungkin menyimpan file cadangan skandal itu sebagai senjata rahasia. Atau ia menyebarkan umpan palsu ke media gosip agar kabar ini tetap menjadi bayangan yang menghantui Bunda Ratna. Randy kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Rizka duduk di sampingnya, melihat suaminya berjuang di medan perang yang tak kasat mata. Layar laptopnya penuh dengan barisan kode dan alamat server yang rumit. Rizka melihat bagaimana Randy dengan cepat melacak jejak digital Galih. Randy, coba lihat ini. Aku ingat, beberapa minggu lalu, Galih pernah memposting story samar di Instagram. Dia menunjukkan foto arsip lama di gudang perusahaan dan menulis, bau bangkai masa lalu ini harus segera dibersihkan. Aku akan menjadi pembersihnya. Lalu dia cepat-cepat menghapusnya. Rizka menceritakan detail kecil yang ia ingat. Mata Randy langsung menyala. Arsip lama. Galih tidak hanya mengandalkan kebocoran digital, ia juga mengandalkan bukti fisik.
Dia mungkin sudah memegang salinan laporan keuangan asli proyek A10. Dia akan menggunakan bukti fisik ini untuk menghantam Bunda Ratna saat di panggung reuni, setelah dia yakin bahwa bukti digitalnya sudah hilang. Bagaimana mungkin? Gudang arsip itu dijaga ketat. Rizka mengerutkan kening. Galih adalah manajer investasi. Dia punya akses ke berkas-berkas keuangan lama. Pasti ada celah. Sayang, aku butuh bantuanmu, kata Randy, menatap Rizka serius. Aku sudah melacak lokasi IP terakhir Galih sebelum reuni. Dia melakukan upload ke cloud pribadi dari ruang kerjanya. Aku yakin, bukti fisik itu tersimpan di suatu tempat di kantornya. Rizka menghela napas, keberaniannya mulai teruji. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus pergi ke kantor Galih, sekarang. Aku akan mengirimkan password dan lokasi pasti di mana file cadangan digital itu disimpan di servernya. Jika ada file cadangan, artinya ada bukti fisik. Begitu kita dapatkan bukti itu, kita bisa membalikkan keadaan. Kita bisa memegang kendali atas Galih, dan rencana Bunda Ratna akan hancur sebelum dimulai, Randy menjelaskan dengan cepat. Rizka terdiam sejenak. Menyelinap ke kantor sepupunya di malam hari? Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya dan di luar kebiasaannya sebagai marketing manager yang taat aturan. Tapi, itu berbahaya. Randy, bagaimana jika Galih atau keamanannya melihatku? Rizka ragu. Aku sudah siapkan semuanya. Aku akan meretas jaringan keamanan gedung kantor Galih. Kamu akan masuk tanpa terdeteksi. Pukul 3 pagi adalah jam mati keamanan mereka. Aku akan menjadi mata dan telingamu dari sini. Kita akan melakukan ini bersama, Rizka. Demi dirimu, demi keluarga, dan demi membungkam semua kesombongan itu. Aku tahu kamu bisa, sayang. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Randy menatap mata Rizka, memberikan kekuatan yang tak terhingga. Rizka melihat sorot mata Randy. Sorot mata pria yang mempertaruhkan miliar untuknya. Pria yang memilih keheningan sebagai kemewahan. Ia harus membuktikan bahwa ia layak mendampingi pahlawan sejati ini. Baik, Randy. Aku akan melakukannya. Rizka mengangguk mantap. Ia segera berganti pakaian, memilih hoodie gelap dan celana jeans. Pakaian yang benar-benar asing baginya, si Rizka yang selalu rapi. Randy mencium kening Rizka lama. Hati-hati, sayang. Misi penyelamatan aib keluarga dimulai dari tanganmu. Rizka berangkat. Malam itu, di tengah kegelapan kota, Rizka tidak hanya pergi untuk mencuri file rahasia, tetapi ia juga pergi untuk menemukan dirinya yang baru. Rizka, istri sang konsultan krisis, yang siap bertarung di dunia nyata demi cinta dan harga diri. Randy di apartemen, sendirian di depan laptop hitamnya, mengendalikan seluruh jaringan keamanan. Jantungnya berdegup kencang menanti kabar dari belahan jiwanya. Ia tahu, momen pengungkapan besar di reuni nanti akan ditentukan oleh keberanian Rizka saat ini. Malam reuni keluarga besar Ratna akhirnya tiba. Ballroom hotel bintang 5 itu berkilauan seperti panggung opera yang siap menampilkan drama kelas atas. Lampu chandelier kristal berkilauan memantulkan cahaya pada deretan wajah-wajah angkuh dan pakaian desainer mahal. Segalanya disiapkan oleh Bunda Ratna untuk satu tujuan, menjadi mahkota kebesaran sosialita dan menjatuhkan Randy. Di pintu masuk utama, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala di parkir mencolok, kontras dengan mobil-mobil sedan hitam para tamu. Itu adalah mobil baru Galih, sebuah proklamasi kekayaan yang bising dan vulgar, persis seperti yang ia rencanakan. Galih berdiri di sampingnya, tertawa lebar sambil menyambut tamu, memastikan semua mata tertuju padanya. Sementara itu, di sudut ballroom, Bapak Wisnu tampak gelisah. Ia tahu, Randy telah menyelesaikan misi penyelamatan rahasia itu, tetapi ia juga tahu Bunda Ratna tidak akan mundur dari rencananya. Ia hanya bisa menatap pintu, berharap Randy tidak datang, atau jika datang, dapat bertahan dari badai yang akan segera pecah. Tepat pukul 7 malam, Rizka masuk. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, menutupi kecemasannya dengan senyum yang dipaksakan. Ia sendirian. Semua mata tertuju padanya. Rizka, mana suamimu? Apa dia takut setelah mendengar kabar mobil baruku? Galih langsung menghampiri, nadanya penuh kemenangan. Randy sebentar lagi datang.
Galih. Dia baru saja menyelesaikan urusan yang sangat penting. Jawab Rizka tenang, meskipun jantungnya berdentum kencang. Ia baru saja menyelesaikan misinya di kantor Galih, membawa sebuah flash drive rahasia, dan tubuhnya masih didera ketegangan. Penting? Penting mana dengan harga dirimu di depan keluarga? Dia itu pengecut. Rizka. Dia lari. Cibir Galih, melirik sinis pada Bunda Ratna yang kini berjalan mendekat. Bunda Ratna tampil layaknya ratu. Berlian-berlian di lehernya berkilauan. Jangan membela yang tak termaafkan, Riz. Mama tahu kamu malu. Lihatlah betapa terangnya Galih malam ini. Itu baru menantu idaman, kata Bunda Ratna, memeluk Rizka dengan pelukan yang terasa dingin. Mama akan buat pengumuman. Kamu harus siap. Tak lama setelah itu, pintu ballroom kembali terbuka. Semua pembicaraan terhenti. Randy melangkah masuk. Suasana hening itu bukan karena Randy tampil mewah, justru sebaliknya. Ia datang dengan pakaian yang sama saat ia pergi, kemeja kotak-kotak pudar dan celana jeans usang. Ia tampak tenang, tetapi matanya, mata seorang konsultan krisis global, memancarkan kekuatan yang mengabaikan semua kemewahan di sekitarnya. Kontras itu begitu mencolok, seolah Randy adalah lukisan monokrom di tengah pameran warna neon. Wah, pahlawan sudah datang. Tepat waktu untuk dipermalukan. Galih menyeringai, suaranya memecah keheningan. Bunda Ratna menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik yang tidak disembunyikan. Randy, nak, apa kamu tidak bisa menghargai acara keluarga ini sedikit saja? Kami di sini merayakan kesuksesan, bukan audisi menjadi petugas parkir. Randy berjalan lurus ke arah Rizka, mengabaikan kerumunan. Ia meraih tangan Rizka, genggaman mereka menyalurkan kekuatan diam-diam. Selamat malam, Bunda. Maaf, saya tidak sempat berganti pakaian. Tugas saya menuntut kerja non-stop selama 2 hari tanpa istirahat. Tugas apa? Mengurus akun komunitas yang down karena typo, sindir Tante Maya, yang langsung disambut tawa sinis dari beberapa tamu sosialita. Bunda Ratna menggebrak gelasnya dengan sendok kecil, menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, malam ini, kita berkumpul untuk merayakan kejayaan keluarga Ratna. Kita merayakan pencapaian di bidang properti, hukum, dan juga investasi. Mama ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting. Bunda Ratna menunjuk Galih. Lihatlah Galih, menantu kesayangan kita. Dia baru saja mencetak rekor investasi fantastis tahun ini. Mobil sport merah yang kalian lihat di depan adalah hadiah darinya untuk dirinya sendiri. Galih sudah membuktikan, dia adalah aset bagi keluarga ini. Tepuk tangan meriah membahana. Galih tersenyum pongah, menikmati sorotan yang selama ini ia dambakan. Bunda Ratna kemudian menoleh ke Rizka. Wajahnya kini berubah serius, penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Dan sekarang, Mama ingin bicara dari hati ke hati pada putri Mama, Rizka. Nak, kamu tahu Mama sangat mencintaimu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Mama tidak bisa melihatmu terikat pada pria yang tidak bisa memberikan masa depan yang layak. Gaji juta sebulan itu tidak bisa membeli harga diri di depan keluarga ini, Randy. Bunda Ratna berhenti sejenak, menatap Randy dengan tatapan menghina. Randy, suami Rizka. Pria yang memilih pekerjaan online yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Gaji bulanan, hanya juta. Cukup untuk ongkos transportasi. Suara Bunda Ratna meninggi, menusuk hati Rizka. Mama sudah siapkan lamaran dari anak rekan bisnis, papa yang jelas punya masa depan. Ceraikan saja Arya. Ceraikan Randy. Nak, demi masa depanmu. Kata-kata, ceraikan saja Randy, bergema di seluruh ballroom, menghantam Rizka hingga ia terhuyung. Ia menahan tangis, ia merasa sangat malu, bukan karena Randy miskin, tetapi karena ibunya begitu kejam. Mama, hentikan. Rizka berbisik penuh amarah. Tepat saat air mata Rizka menetes, Randy melepaskan genggaman tangan istrinya. Ia maju 1 langkah, menatap Bunda Ratna, Galih, dan seluruh anggota keluarga dengan tatapan yang tenang, keheningan yang mematikan. Suasana hening, menanti reaksi pria yang dianggap pecundang ini. Bunda Ratna, kata Randy, suaranya rendah namun menggema di seluruh ruangan.
memotong semua bisikan. Selama ini saya diam bukan berarti saya tidak mampu, tetapi karena saya menghargai privasi dan trauma masa lalu. Saya tidak pernah ingin berada di bawah sorotan. Privasi omong kosong apa? Cuma mau menyelamatkan mukamu, cibir Bunda Ratna, ekspresinya dipenuhi kebencian. Randy tidak membalas cercaan itu. Ia menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menggeser layar untuk memamerkan saldo rekeningnya, melainkan mengaktifkan fitur airdrop ke layar proyektor besar di belakang panggung, layar yang tadinya dipersiapkan Galih untuk presentasi kehebatannya. Tiba-tiba, layar besar itu berubah. Semua tulisan tentang keberhasilan investasi Galih menghilang. Sebuah notifikasi besar muncul, disertai suara notifikasi bank yang diperbesar melalui speaker hotel. Transfer diterima, $2 juta Amerika Serikat, dari PT Ratna Sejahtera. Seluruh ruangan terdiam, diselimuti keheningan yang tebal. Galih, yang berada di dekat layar, terbelalak, wajahnya yang penuh kesombongan langsung pucat pasi. Ia mengenal nama perusahaan itu. $2 juta? Itu setara miliar. Itu uang dari perusahaan kita, dari PT Ratna Sejahtera. Siapa yang transfer ke dia? Teriak Galih, panik. Itu adalah biaya jasa cleansing digital yang saya lakukan untuk menyelamatkan reputasi perusahaan keluarga ini. Bunda, jawab Randy, kini tanpa senyum. Ia berdiri tegak, membiarkan angkanya berbicara jauh lebih lantang dari semua kata-kata penghinaan. Penghasilan tahunan saya jauh melebihi apa yang Bunda bayangkan. Saya adalah konsultan krisis reputasi digital global. Rizka, yang menyaksikan momen ini, menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis haru. Ia tahu, suaminya telah melepaskan singa dari sangkarnya. Klimaks konflik sudah tiba, dan Randy memilih panggung ini untuk membungkam mereka semua dengan satu pukulan telak yang tidak terduga. Ia kaya raya, dan ia baru saja dibayar miliar oleh perusahaan mereka sendiri. Randy bukan benalu, ia adalah pohon emas yang mereka injak-injak. Namun, pengungkapan ini hanyalah pembuka tirai. Di babak berikutnya, Randy akan mengungkapkan mengapa ia dibayar semahal itu, dan rahasia kelam di balik PT Ratna Sejahtera, yang akan mengubah wajah Bunda Ratna dari angkuh menjadi penuh ketakutan. Ruangan itu hening, sunyi yang terasa mematikan, seperti semua udara telah tersedot keluar. Mata 100 pasang kini tidak lagi menatap Randy dengan cemoohan, tetapi dengan kebingungan, teror, dan sedikit rasa hormat yang mendadak. Notifikasi transfer dari PT Ratna Sejahtera masih terpampang besar di layar, layaknya petir yang menyambar di hari yang cerah. Bunda Ratna tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, bibirnya yang berlipstik mahal bergetar. Skandal yang ia yakini terkubur dalam-dalam, kini terangkat ke permukaan oleh menantu yang ia hina habis-habisan. Ini tidak mungkin. Kau memalsukannya. Randy, kau hanyalah direktur kreatif di agensi kecil. Bunda Ratna tergagap, suaranya melengking tinggi, mencoba meraih kembali kendali yang lepas dari tangannya. Galih melangkah maju, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tidak takut pada kekayaan Randy, tetapi pada sumber uang itu. $2 juta dari PT Ratna Sejahtera? Itu tidak masuk akal. Uang itu tidak pernah ada dalam anggaran biaya jasa cleansing digital. Randy, kau pasti meretas sistem perusahaan. Galih, sang predator, kini menjadi mangsa yang panik. Randy menatap Galih. Ia tahu Galih adalah dalang di balik pesan anonim itu. Ia tahu Galih sedang menunggu kejatuhan Bunda Ratna. Saya adalah konsultan krisis reputasi digital global, Galih. Bukan peretas biasa. Dan saya tidak perlu meretas apapun. Bapak Wisnu, ayah mertua saya, yang meminta jasa saya. Biaya itu ditransfer langsung dari rekening rahasia perusahaan untuk menutupi jejak digital terburuk yang pernah ada di PT Ratna Sejahtera. Jawab Randy, nada bicaranya tenang, mematikan, seperti guntur yang mengiringi petir. Randy menggeser ponselnya lagi. Layar proyektor beralih. Kali ini, yang muncul bukanlah notifikasi bank, melainkan sebuah grafis rumit dan deretan data yang hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung di dunia digital, namun cukup untuk menyampaikan pesan yang mengerikan kepada orang awam. Di tengah grafis itu, terpampang jelas kata-kata,
skandal dana fiktif proyek A10, kebocoran data tahun lalu. Di bawahnya, sebuah kalimat muncul dalam huruf kapital merah. Klien diselamatkan dari publikasi total. Jasa full cleansing berhasil. Sumber kebocoran data teridentifikasi, arsip internal dan deep web. Bunda, tolong perhatikan layar itu. Randy menunjuk ke layar. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata sindiran. Ia menggunakan fakta-fakta yang keras. Kasus proyek A 10 tahun lalu. Skandal, dana fiktif pembangunan proyek A10. Tepat tahun lalu, nama R disebut sebagai pihak yang menyalahgunakan dana, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bukankah begitu, Bunda? Wajah Bunda Ratna benar-benar kehabisan darah. Ia gemetar hebat, tangannya memegang dada, seolah paru-parunya tiba-tiba berhenti bekerja. Semua kilau berlian di tubuhnya kini tampak kusam, tak berarti. Bagaimana kau tahu? Bunda Ratna tergagap, suara melengkingnya kini hanya menjadi bisikan ketakutan. Saya tahu, karena saya yang dihubungi oleh Bapak Wisnu untuk menutup kasus ini secara permanen dari dunia digital. Randy beralih, menunjuk ke Bapak Wisnu yang berdiri di sudut ruangan. Air muka ayah mertuanya tampak menyesal dan lelah. Bapak Wisnu telah memohon saya. Jika ini bocor, reputasi keluarga hancur. Bahkan Bunda bisa masuk penjara atas tuduhan penipuan korporasi lama. Saya tidak melakukannya karena uang. Saya melakukannya demi Rizka, dan karena janji saya kepada Bapak Wisnu. Semua mata beralih ke Bapak Wisnu. Keheningan itu begitu memekakan telinga sehingga suara napas tercekat Rizka di samping Randy terdengar jelas. Bapak Wisnu menghela napas yang sangat panjang, memecah keheningan yang mencekik. Ia melangkah maju, menatap Bunda Ratna dengan tatapan yang sangat kecewa. Tatapan seorang suami yang lelah melindungi rahasia istrinya selama 2 dekade. Ratna, jujurlah, Randy menyelamatkanmu. Tahun lalu, kau salah. Kau hampir menghancurkan perusahaan ini dengan kesalahan manajemen dan alokasi dana fiktif. Aku terpaksa menyuntikkan dana pribadi untuk menutupi utang dan menenangkan pemegang saham. Dan selama ini, Randy, menantu yang kau hina, yang kau anggap rendah, adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membersihkan namamu dari jurang digital. Dia adalah pahlawan tanpa jubah, kata Bapak Wisnu, suaranya berat, penuh kebenaran yang menyakitkan. Kini, plot twist itu meledak sepenuhnya. Keluarga Ratna, yang selalu tampak sempurna dan kaya raya, ternyata memiliki aib besar, dan menantu yang mereka hina adalah penyelamat rahasia mereka. Mereka tidak kaya murni. Kekayaan mereka berdiri di atas rahasia busuk yang Randy bersihkan. Randy menatap Galih. Galih, aku juga tahu kamu ingin menjatuhkan Bunda Ratna di malam ini. Aku tahu kamu memburu bukti digital skandal ini. Dan aku tahu kamu punya bukti fisik yang disiapkan sebagai senjata pamungkas. Galih terkesiap. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Randy tersenyum samar. Ia melirik Rizka. Rizka mengangguk kecil, lantas mengeluarkan flash drive kecil dari dompet tangannya. Ini adalah flash drive yang berisi salinan file cadangan skandal proyek A10, yang Galih sembunyikan di brankas kantornya. Istriku mengambilnya tadi malam. Galih, aku meretas sistem keamanan kantormu dari apartemen kecilku. Kamu tidak hanya gagal menemukan bukti digitalnya, tapi kamu juga kehilangan senjata fisikmu. Randy menatap Galih dengan tatapan superioritas yang murni didasarkan pada kecerdasan. Galih membeku. Ia kini tidak hanya dikalahkan Randy, tetapi juga dipermalukan oleh Rizka. Ia adalah pecundang di segala lini. Bunda Ratna kini ambruk ke kursi terdekat. Isaknya pecah. Ia menangis, bukan karena malu lagi, tetapi karena rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, pria yang ia usir dengan kata-kata kasar dan hinaan, telah mempertaruhkan seluruh waktu dan kemampuannya untuk melindungi kehormatan yang ia yakini tidak akan pernah disentuh. Kenapa? Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk balas dendam? Kamu bisa saja membiarkannya bocor, dan kami semua akan hancur. Bunda Ratna tergagap di tengah tangisnya. Saya tidak ingin balas dendam, Bunda, jawab Randy, suaranya melembut, kini penuh empati. Ia berjalan mendekat. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Lebih dari itu,
Saya ingin keluarga ini tetap utuh demi Rizka. Saya tahu rasanya kehilangan segalanya karena uang dan reputasi. Randy menceritakan singkat tentang trauma masa lalunya, mengapa ia memilih hidup sederhana dan anonim. Sebuah kesederhanaan yang kini menjadi perisai bagi seluruh keluarga Ratna. Rizka maju, memeluk Randy erat. Ia tidak lagi peduli pada mata yang melihat atau berlian yang bersinar. Ia hanya melihat pahlawannya, yang mengenakan kaos lusuh, berdiri tegak di atas reruntuhan kesombongan keluarga. Ya Tuhan, Randy, kamu melakukan ini untuk kami? Selama ini kamu menahan semua hinaan itu. Aku hanya ingin kamu bahagia, Rizka. Uang miliar itu tidak sebanding dengan air matamu hari ini, bisik Randy. Air matanya sendiri mulai menetes, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Di momen yang seharusnya menjadi puncak penghinaan, Randy justru mempersembahkan pengampunan, sekaligus menunjukkan kekayaan sejatinya, bukan saldo rekening, melainkan hati yang tulus dan kemampuan yang tak tertandingi. Panggung reuni itu telah berubah menjadi mimbar pengakuan dan penebusan dosa bagi keluarga Ratna. Udara di ballroom terasa tipis, berat oleh pengakuan dan kebenaran yang baru saja terungkap. Isak tangis Bunda Ratna adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan, mengalahkan denting musik, tawa, dan desisan gosip yang tadi mendominasi. Semua orang terdiam, menyaksikan drama yang jauh lebih nyata dan mengguncang daripada semua kemewahan yang mereka pamerkan. Rizka memeluk Randy erat, merasakan kehangatan dan kekuatannya. Randy, dengan kemeja kotak-kotak pudar dan celana jeans usang, berdiri tegak, menjadi mercusuar ketulusan di tengah lautan kebohongan dan kesombongan. Bunda Ratna berusaha bangkit dari kursi, tubuhnya gemetar. Ia berjalan tertatih, langkahnya seolah dibebani oleh aib 20 tahun yang baru saja diangkat ke permukaan. Randy, nak, Bunda Ratna berbisik lirih, suaranya sudah kehilangan semua intonasi dominan dan angkuh. Maafkan Mama. Mama yang picik. Mama hanya melihat dari kulit luar. Mama takut Rizka salah memilih pasangan, dan Mama takut kehilangan status sosial Mama. Mama pikir, kekayaan adalah perisai. Mama tidak tahu, perisai sejati itu ada di hatimu. Bunda Ratna kemudian melakukan tindakan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Ia bersujud di kaki Randy. Maafkan Mama, nak. Maafkan semua kata-kata Mama yang kejam. Mama mengira kamu benalu. Ternyata kamu adalah akar yang menopang pohon keluarga ini. Kamu menyelamatkan kehormatan kami, kehormatan yang sudah Mama cemari tahun lalu. Kamu punya semua hak untuk membiarkan rahasia itu bocor. Kamu punya hak untuk balas dendam. Bunda Ratna menangis terseduh-seduh di kaki Randy. Randy segera mengangkat Bunda Ratna. Ia tidak membiarkan mertuanya bersujud, sebuah simbol pengampunan yang sempurna. Bunda, bangunlah. Saya sudah memaafkan Bunda sejak lama, kata Randy lembut, tatapannya jauh dari penghakiman. Saya tidak melakukannya untuk balas dendam, saya melakukannya demi Rizka, dan karena saya tahu rasanya kehilangan segalanya karena aib dan uang. Saya tidak ingin trauma yang menimpa ayah saya menimpa keluarga ini. Trauma itu membuat saya memilih hidup tenang dan sederhana, jauh dari sorotan. Saya ingin Bunda juga tenang, hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Bapak Wisnu mendekat, air matanya menetes haru. Ia meletakkan tangannya di bahu Randy. Terima kasih, nak. Kau telah membebaskan kami dari rasa bersalah ini. Kau telah membebaskan Ratna. Semua mata kini tertuju pada Galih. Galih berdiri mematung, wajahnya kelabu. Ia telah kalah telak. Rencananya untuk menjatuhkan Bunda Ratna dan tampil sebagai penyelamat perusahaan hancur berkeping-keping. Bukan hanya itu, ia dipermalukan di depan semua koleganya sebagai pengkhianat yang berusaha menggulingkan bibinya dengan cara kotor. Randy menoleh pada Galih. Galih, aku harap ini menjadi pelajaran. Kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di hati. Dan ambisi yang melampaui batas hanya akan melahirkan kehancuran. Aku tidak akan melaporkanmu atas penyalahgunaan akses internal. Aku sudah menghapus file cadangan skandal itu. Masalah proyek A10 selesai. Tidak ada yang akan pernah tahu. Reputasi PT Ratna sejahtera aman. Ucapan Randy itu, yang memilih pengampunan daripada hukuman, menyentuh hati semua orang.
Ia memiliki semua kekuasaan untuk menghancurkan Galih, bahkan Bunda Ratna, tetapi ia memilih untuk memutus lingkaran kehancuran. Galih tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, membalikkan badan, dan berjalan keluar dari ballroom itu, diiringi keheningan yang menghina. Mobil sport mewah merah menyala yang ia pamerkan di depan hotel kini tampak ironis, seolah mencerminkan kekalahan egonya. Randy berbalik menghadap semua tamu yang masih terkejut. "Hadirin sekalian," katanya, dengan suara yang kini kembali lantang. "Saya datang ke sini bukan untuk pamer. Saya datang untuk melindungi istri saya. Saya berharap, setelah malam ini, semua orang mengerti, sederhana bukan berarti tidak mampu. Dan cemoohan kalian tidak akan pernah mengurangi rasa cinta saya pada Rizka." Rizka, dengan air mata bahagia, memeluk Randy. "Kamu pahlawanku, Randy. Pahlawan hati yang tidak pernah memakai jubah, hanya kaos butut. Aku adalah diriku, Rizka. Dan kini, rahasia hatiku sudah terbuka," bisik Randy. Malam reuni itu berakhir bukan dengan pesta dan kegembiraan, melainkan dengan renungan dan penyesalan mendalam. Para sosialita dan anggota keluarga yang tadinya mencibir, kini berbaris satu persatu, meminta maaf kepada Randy dan Rizka. Mereka tidak meminta maaf karena Randy kaya, tetapi karena mereka telah salah menilai hati dan kemampuan seseorang. Pelajaran berharga itu ditransfer bukan melalui saldo bank, tetapi melalui pengorbanan yang tulus. Randy dan Rizka meninggalkan hotel itu dengan berjalan kaki, menolak tawaran Bunda Ratna untuk menggunakan mobil pribadinya. Mereka ingin menikmati kesederhanaan mereka yang baru, kesederhanaan yang kini dihormati. "Randy, kamu yakin tidak mau membeli mobil sport baru, sebagai balasan atas Galih?" tanya Rizka sambil tersenyum geli. "Aku akan membeli mobil yang nyaman untuk kita berdua, sayang. Tapi bukan untuk pamer. Aku ingin uang juta dolar itu punya arti yang lebih besar dari sekadar memuaskan ego," jawab Randy, menggenggam tangan Rizka erat. Keputusan Randy untuk memaafkan, menjaga rahasia, dan menolak balas dendam, membuat Bunda Ratna sadar bahwa ia telah memenangkan menantu yang jauh lebih berharga daripada semua aset perusahaannya. Keluarga Ratna telah diselamatkan 2 kali. Sekali dari kehancuran finansial, dan sekali lagi dari kehancuran moral. Dan penyelamat mereka selalu datang dalam wujud yang paling sederhana. 2 minggu setelah malam pengungkapan yang mengguncang, suasana di kediaman mewah Bunda Ratna telah berubah drastis, seperti badai hebat yang meninggalkan ketenangan yang mendalam. Kemeja kotak-kotak pudar Randy kini seolah menjadi lambang kehormatan, bukan lagi sasaran cemoohan. Bunda Ratna berjalan mondar-mandir di dapur mewahnya. Ia tidak lagi sibuk mengatur jadwal sosialita atau memoles berlian. Kini ia sibuk dengan buku resep masakan rumahan. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja dilucuti dari jubah keangkuhannya, dan kini sedang belajar menjahit kembali harga dirinya dengan benang ketulusan. Bagaimana ini? Apakah Randy suka rawon pedas atau yang kuah bening? Ya Tuhan, dulu aku hanya sibuk menanyakan berapa nol di rekeningnya, bukan apa yang ada di piring kesukaannya, gumam Bunda Ratna pada Bapak Wisnu, suaminya, yang sedang membaca koran di meja makan. Bapak Wisnu tersenyum tipis. "Ratna, Randy menyukai makanan yang dibuat dengan cinta, bukan dengan harga mahal. Dia sudah makan puluhan tahun, dia tidak akan mati hanya karena rawonmu terlalu asin." "Jangan bercanda, Wisnu. Aku harus menebus semua dosaku. Aku menghinanya, dan dia malah menyelamatkanku dari penjara. Dia membersihkan aibku dan membiarkan Galih bebas. Itu pengampunan yang tak terbayangkan," Bunda Ratna berkata, matanya berkaca-kaca. "Ya, Randy mengajari kita bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan batin, bukan nominal di bank. Kita harus belajar banyak darinya," ujar Bapak Wisnu. "Dia sudah mengirim pesan. Dia dan Rizka akan datang makan malam nanti." "Baik. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Aku harus minta maaf lagi padanya. Dan aku akan membuang semua majalah sosialita yang hanya mengajarkan kesombongan," tekad Bunda Ratna. Sore harinya, Randy dan Rizka tiba di rumah itu. Rizka tertawa melihat mobil sport Galih sudah tidak lagi diparkir di depan, digantikan oleh mobil sedan Bapak Wisnu. "Aku rasa Galih sedang melakukan pertapaan di Pulau Antah Berantah. Dia pasti sangat malu,"
canda Rizka pada Randy. Biarkan dia tenang. Kehancuran ego itu lebih menyakitkan dari kerugian uang. Sayang, jawab Randy. Ia memegang tangan Rizka. Hubungan mereka terasa lebih kuat, seperti besi yang ditempa api. Rizka kini lebih menghargai kesederhanaan Randy, dan Randy kini lebih terbuka untuk membiarkan Rizka masuk ke dunia rahasianya. Begitu Randy dan Rizka masuk, Bunda Ratna langsung menyambut mereka dengan pelukan yang hangat, tulus, dan agak berlebihan. Randy, nak, masuk, masuk. Mama sudah masak rawon kesukaanmu, ujar Bunda Ratna, menarik Randy ke dapur. Duduk di sini. Mama mau tanya, ini enak enggak? Mama takut rasanya tidak cocok dengan lidah konsultan krisis global. Randy tertawa, merasa canggung dengan perhatian berlebihan itu. Rawonnya terlihat lezat. Bunda, terima kasih banyak. Saat makan malam, suasana dipenuhi kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Bunda Ratna kini tidak bertanya soal pekerjaan atau gaji, melainkan tentang filosofi hidup Randy. Randy, jujur saja. Uang miliar itu, kamu yakin tidak mau membeli rumah mewah? Dengan uang sebanyak itu, kita bisa punya istana di kawasan elit. Mama akan carikan yang terbaik untuk Rizka, tanya Bunda Ratna. Sorot matanya kini penuh harapan, bukan tuntutan. Randy meletakkan sendoknya. Ia menatap mertuanya dengan tenang. Bunda, saya memang akan membeli rumah yang indah, tapi bukan untuk show off. Saya ingin membeli rumah impian Rizka. Rumah yang nyaman, tempat kita bisa merayakan kebersamaan, tersembunyi dari hiruk-pikuk pameran status. Saya tidak mau membuat status kita menjadi jerat leher kita sendiri. Tapi, uangnya terlalu banyak untuk hanya membeli rumah biasa, sela Bapak Wisnu. Apa rencanamu? Randy tersenyum. Uang miliar itu, sebagian besar sudah saya investasikan untuk masa depan kami. Dan sisanya, saya akan gunakan untuk tujuan yang lebih besar. Tujuan apa, nak? Tanya Bunda Ratna penasaran. Saya ingin mendirikan sebuah pusat pendidikan digital di pinggiran kota. Gratis untuk anak-anak kurang mampu. Saya akan mengajarkan mereka keterampilan digital yang saya miliki. Randy menjelaskan, matanya bersinar. Saya ingin uang yang dihasilkan dari membersihkan aib itu digunakan untuk membangun harapan. Trauma masa lalu ayah saya mengajarkan saya bahwa kemiskinan dan ketidaktahuan adalah sumber kerentanan reputasi. Dengan pendidikan, saya harap mereka bisa membangun masa depan yang bersih dan aman. Bunda Ratna dan Bapak Wisnu terdiam, terharu. Mereka melihat sosok Randy bukan lagi sebagai menantu, tetapi sebagai seorang visioner. Ya Tuhan, Randy, kamu sangat mulia. Bunda Ratna terisak lagi, kali ini karena bangga. Mama akan bantu. Mama akan sumbangkan lahan milik perusahaan di pinggiran kota untuk sekolah itu. Mama akan gunakan jaringan sosialita Mama untuk mencari donatur, bukan untuk pamer gaun lagi. Rizka menggenggam tangan Randy di bawah meja, matanya berkaca-kaca. Inilah ending yang ia impikan. Suaminya telah membalikkan keadaan. Dari menantu yang diusir menjadi menantu yang menginspirasi seluruh keluarga. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan keluarga Ratna berubah drastis. Bunda Ratna kini menjadi sangat perhatian. Ia tidak lagi mengecek saldo Rizka, tetapi menelepon Randy untuk menanyakan perkembangan desain sekolah digital itu. Randy, nak, ini Mama masak sup buntut kesukaanmu. Jangan kerja terlalu keras ya. Laptopmu yang hitam itu, Mama sudah suruh bersihkan. Tapi Mama tidak berani menyentuhnya, takut kena virus super canggih. Ujar Bunda Ratna suatu hari di telepon, nadanya malu-malu. Terima kasih, Bunda. Laptop itu sudah menjadi bagian dari diriku. Biar saya saja yang mengurusnya. Randy tertawa. Rizka tertawa melihat perubahan sikap ibunya. Hubungan mereka kini jauh lebih hangat. Seperti musim semi setelah musim dingin yang pahit. Rizka pun akhirnya mengerti kedalaman hati dan pengorbanan suaminya. Randy, kamu memang hadiah terindah yang aku terima dari takdir, kata Rizka suatu malam, saat mereka berdua bersantai di balkon apartemen sederhana mereka. Kamu adalah alasanku, sayang. Alasanku untuk tetap membumi, meski aku bisa terbang tinggi, balas Randy. Mereka memutuskan untuk membeli rumah impian Rizka,
sebuah rumah kecil nan asri di pinggiran kota yang tenang, jauh dari hiruk pikuk. Rumah itu tidak mewah, tetapi memiliki taman yang luas dan balkon yang damai. Persis tempat Randy bisa menyiram tanaman sambil memandang senja, tanpa dihina oleh siapapun. Randy memilih menggunakan kekayaan itu untuk kebaikan, memutus rantai trauma masa lalu, dan hidup damai bersama orang-orang yang ia cintai. Kisah mereka menjadi inspirasi, bahwa hati yang tulus adalah kekayaan terbesar yang akan selalu membungkam kesombongan dunia. Babak baru ini adalah tentang penebusan, pengampunan, dan pembangunan harapan baru yang tidak ternilai harganya. Beberapa bulan telah berlalu. Kisah pengorbanan Randy, sang miliarder rahasia berkaus pudar, telah menjadi legenda yang diperbincangkan di antara keluarga besar Ratna, meskipun mereka belajar untuk menyimpannya rapat-rapat sebagai aib yang tertebus. Fokus keluarga kini beralih dari pameran kekayaan menuju pusat pendidikan digital Arya Rizka yang sedang dibangun. Bunda Ratna adalah arsitek perubahan ini. Ia yang tadinya seorang ratu sosialita yang hanya peduli pada brand dan berlian, kini menjadi manajer proyek amal yang energik. Kunjungan rutinnya ke lokasi pembangunan lahan sumbangan PT Ratna Sejahtera di pinggiran kota telah menggantikan jadwal arisan dan gala dinner mewahnya. Suatu pagi, Randy dan Rizka sedang sarapan di apartemen mereka. Randy tampak sibuk, bukan dengan laptop hitamnya, tetapi dengan sketsa tata letak ruang kelas. "Randy, Mama telepon lagi." Dia bertanya kenapa aku tidak memberinya hak untuk memilih warna cat bangunan. Rizka tertawa, membaca pesan dari ibunya. "Mama benar-benar sudah menjadi bunda pendidikan digital." "Ini ajaib, Randy. Kamu tidak hanya menyelamatkan reputasi kami, kamu juga menyelamatkan Mama dari kesombongannya sendiri. Mama hanya butuh tujuan yang lebih besar, sayang. Dulu, tujuannya adalah pengakuan sosial. Sekarang, tujuannya adalah warisan kebaikan," jawab Randy, matanya fokus pada desain. "Aku bersyukur Mama terlibat. Lahan sumbangan dan koneksi Papa Wisnu sangat membantu percepatan proyek ini." "Aku setuju. Tapi, aku masih penasaran, Randy. Uang juta itu, apakah sisanya benar-benar aman? Kamu sudah belikan aku rumah impian di pinggiran kota. Yang itu sudah lebih dari cukup. Apa kamu tidak khawatir dengan sisa uangmu yang lain?" Rizka bertanya, nadanya penuh rasa ingin tahu dan kepedulian. Randy meletakkan pensilnya, menggenggam tangan Rizka. "Uang itu adalah simbol, sayang. Simbol dari trauma yang kita ubah menjadi kekuatan. Ingat, trauma ayahku adalah kehancuran yang diviralkan media. Sejak itu, aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan uang menjadi headline." "Lalu, apa rencanamu dengan sisa kekayaanmu yang fantastis itu? Kamu masih harus menjaganya dari risiko digital, kan?" tanya Rizka. "Tentu. Sebagian besar uangku diinvestasikan dalam instrumen yang tidak menarik perhatian publik. Tidak ada pembelian saham mencolok, tidak ada pameran properti mewah," jelas Randy. "Aku telah menyalurkan kelebihan uang itu ke dalam dana abadi untuk pusat pendidikan digital kita. Aku ingin yayasan ini tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang pesat. Dengan cara ini, uang juta dolar itu akan terus bekerja untuk menebus dosa-dosa Bunda Ratna di masa lalu, dan di saat yang sama, melindungi kita dari sorotan." "Itu brilian, Randy. Kamu mengubah uang kotor dari aib menjadi modal harapan." Rizka tersenyum bangga. Tiba-tiba, ponsel Randy berdering. Itu adalah Bapak Wisnu. "Randy, ada masalah kecil." Suara Bapak Wisnu terdengar tegang. "Galih kembali." Dia mengirimkan surat resmi ke Dewan Direksi. Dia mengklaim bahwa pembersihan digital proyek A10 tidak sah dan menuntut audit internal, yang tentunya akan membuka kembali skandal Ratna. Rizka dan Randy saling pandang. Mereka tahu, Galih belum sepenuhnya menerima kekalahan. "Dia tidak punya bukti, Pak. Bukti digital sudah saya hapus. Bukti fisik sudah di tangan kita," Randy meyakinkan. "Dia tahu itu. Tapi dia punya senjata baru. Dia tahu bahwa kamu dibayar juta dolar. Dia menuntut agar kamu mengembalikan uang itu ke kas perusahaan, dengan alasan jasa konsultan krisis tidak pernah disetujui Dewan Direksi secara resmi, hanya disetujui olehku secara diam-diam. Jika uang itu tidak dikembalikan,
Dia akan memicu rapat pemegang saham luar biasa dan menggunakan isu penyalahgunaan dana juta dolar ini untuk menyerang Bunda Ratna lagi. Bapak Wisnu menjelaskan dengan nada putus asa. Rizka terkejut. Dia licik. Dia ingin menjebak Mama lagi. Randy tersenyum tipis. Senyumnya tenang, tetapi ada percikan api di matanya. Dia datang dengan ancaman yang bising, tapi dia lupa bahwa aku selalu punya keheningan yang mematikan untuk membalasnya. Randy meraih tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang ia persiapkan setelah reuni. Sayang, ingat dokumen yang kubawa dari pengacara setelah reuni? Aku sudah mengantisipasi langkah Galih, Randy menjelaskan. Apa itu? Tanya Rizka penasaran. Itu adalah surat penolakan dana jasa. Sehari setelah reuni, aku sudah membuat surat resmi yang menyatakan bahwa aku menolak pembayaran juta dolar itu dari PT Ratna Sejahtera. Aku hanya menerima sebagian kecil sebagai fee operasional, dan sisanya sudah aku transfer kembali ke rekening perusahaan sebagai sumbangan saham mayoritas yang disamarkan, Randy menjelaskan dengan tenang yang khas. Rizka ternganga. Kamu menyumbangkan hampir seluruh uang itu kembali ke perusahaan Mama? Ya, dengan satu syarat. Uang sumbangan itu tidak bisa ditarik dan harus diinvestasikan dalam bentuk saham preferen di PT Ratna Sejahtera, yang keuntungannya dialokasikan untuk yayasan pendidikan. Artinya, secara legal, aku tidak menerima juta dolar itu. Dana itu sah masuk sebagai investasi yang menguntungkan perusahaan. Galih tidak bisa menuduh Bunda Ratna menyalahgunakan dana perusahaan untuk membayar menantu yang tidak kompeten, karena dana itu tidak pernah hilang. Justru, dana itu kembali sebagai investasi besar. Randy menjelaskan, raut wajahnya penuh kemenangan. Bapak Wisnu yang mendengarkan melalui telepon terdiam lama. Kemudian, ia tertawa lepas, tawa yang penuh kelegaan. Ya Tuhan, Randy, kamu memang dewa penyelamat. Kamu adalah strategi senyap yang sempurna. Aku akan segera kirimkan dokumen itu ke Dewan Direksi. Galih tidak akan bisa berkata apa-apa, seru Bapak Wisnu. Setelah menutup telepon, Rizka menatap Randy dengan mata berbinar. Ia memeluk suaminya dengan erat. Randy, kamu bukan hanya konsultan krisis. Kamu adalah guru besar strategi kehidupan. Kamu menyelamatkan Mama 2 kali. Dan kamu menjinakkan Galih tanpa pertumpahan darah. Aku hanya memegang janjiku, sayang. Uang miliar itu tidak sebanding dengan air matamu. Randy mengecup kening Rizka. Dan sekarang, uang itu sudah aman. Uang itu akan melahirkan harapan baru melalui pusat pendidikan digital kita. Mereka berdua tertawa lega. Randy kembali fokus pada sketsa desain sekolah. Di sudut sketsa itu, ia menambahkan sebuah tulisan kecil. Pusat Pendidikan Digital Arya Rizka, dibangun di atas penebusan dan harapan. Randy telah mengubah seluruh narasi. Kekayaan yang tadinya merupakan aib tersembunyi, kini telah menjadi sumbu kebaikan yang melindungi dan membangun masa depan. Galih mungkin masih mencoba menyerang, tetapi Randy selalu siap, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan yang dibungkus kerendahan hati. Kisah mereka adalah bukti bahwa strategi paling hebat adalah yang lahir dari ketulusan dan pengorbanan. Mereka siap menghadapi babak baru, di mana Randy akan sepenuhnya menanggalkan bayangan trauma masa lalu dan memimpin dengan kekayaan batin yang sesungguhnya. Setengah tahun melesat bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur. Ancaman Galih untuk memicu audit internal perusahaan, yang didasarkan pada pembayaran juta dolar, jatuh tak berdaya di hadapan strategi senyap Randy. Surat penolakan pembayaran Randy dan pengembalian dana sebagai sumbangan saham preferen telah membalikkan keadaan. Galih kini terlihat seperti badut yang menyerang kebaikan, dan Randy, yang berkaus pudar, diakui sebagai pemegang kunci moralitas perusahaan. Di tengah ketenangan yang berhasil dipertahankan, Randy dan Rizka akhirnya pindah ke rumah baru mereka. Rumah itu berada di pinggiran kota yang asri, dikelilingi taman rimbun dan udara segar. Rumah itu bukan istana mewah, tidak ada pagar tinggi atau gerbang otomatis, tetapi hangat, nyaman, dan terasa sangat mereka. Pagi itu, Rizka duduk di balkon kayu, menyeruput kopi hangat, memandangi Randy yang sedang menyiram mawar di taman. Randy masih mengenakan kaos polos yang sama, namun kali ini ia menyiram tanaman bukan karena sedang bersembunyi dari kekayaan,
melainkan karena ia benar-benar menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Rumah ini sempurna, Randy, Rizka berseru dari balkon. Ini terasa seperti kita benar-benar telah menambatkan kapal di pelabuhan ketenangan. Randy mendongak, tersenyum cerah. Aku senang kamu suka, sayang. Rumah ini tidak dibangun dengan uang yang dipamerkan, tapi dengan uang yang ditebus. Itu yang membuatnya spesial. Di sisi lain, kehidupan Bunda Ratna terus bertransformasi. Ia yang dulu sering tampil di majalah gaya hidup, kini wajahnya menghiasi koran lokal karena kegiatan amalnya. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Pusat Pendidikan Digital Randy Rizka dan mengalokasikan seluruh energinya untuk pembangunan sekolah. Rizka, nanti sore Mama mau mampir, ya? Mama mau lihat kamar mandi di rumah barumu. Mama dengar, kamu memilih keramik yang sederhana. Mama mau lihat, keramik sederhana itu bagaimana rasanya. Pesan Bunda Ratna di WhatsApp, terdengar lucu dan tulus. Rizka tertawa terbahak-bahak. Mama sudah gila dengan kesederhanaan. Randy, kamu telah mengubahnya menjadi penganut minimalis garis keras. Itu bagus. Mama menemukan tujuan yang benar, kata Randy. Lagi pula, sebentar lagi pusat pendidikan digital kita akan diresmikan. Itu adalah warisan nyata dari semua kekacauan ini. Sore harinya, Bunda Ratna dan Bapak Wisnu datang. Bunda Ratna mengenakan blus sederhana dan membawa kotak bekal berisi masakan rumah. Ia tidak lagi membicarakan harga furnitur, melainkan kualitas cahaya alami di ruang tamu. Randy, nak, Mama sudah lihat semua ruangan. Mama akui, Mama baru sadar, hidup itu tidak perlu ballroom untuk bahagia. Apartemen kalian yang dulu, bahkan rumah ini, jauh lebih soulful daripada rumah Mama yang besar tapi dingin, ujar Bunda Ratna, matanya benar-benar tulus. Kamu benar-benar mengajari Mama. Semua berlian Mama sudah Mama jual. Hasilnya Mama sumbangkan untuk yayasan. Mama tidak butuh benda-benda berkilauan itu lagi. Randy dan Rizka saling pandang, terkejut sekaligus terharu. Bunda, terima kasih. Itu keputusan yang sangat besar, kata Randy. Keputusan besar apanya? Perhiasan itu hanya penjara emas yang mengikat harga diri Mama. Kamu membebaskan Mama. Nak, sekarang, Mama hanya ingin tahu, laptop hitammu itu, apakah kamu masih menggunakannya? Bunda Ratna bertanya dengan suara berbisik, seolah bertanya tentang artefak kuno. Tentu, Bunda. Saya masih bekerja. Dunia digital terus berputar. Dan selalu ada orang atau perusahaan yang butuh dibersihkan dari krisis, jawab Randy sambil tersenyum. Tapi sekarang, saya bisa lebih sering bekerja dari rumah, dari taman ini. Bapak Wisnu mendekati Randy, merangkulnya. Ratna memang berubah banyak. Tapi ada satu hal lagi yang Mama Ratna tidak berani tanyakan padamu. Apa itu, Pak? Tentang Galih. Setelah kamu mematahkan senjatanya, dia menghilang. Apa dia akan kembali? Bapak Wisnu bertanya. Randy menghela napas. Saya sudah tahu pergerakan Galih. Dia tidak akan kembali menyerang perusahaan, karena dia tahu saya punya kartu as yang sempurna. Dia hanya meninggalkan satu jejak kecil. Dia menjual semua sahamnya di PT Ratna Sejahtera dan pindah ke luar negeri, mencoba memulai karir barunya di sana. Syukurlah. Semoga dia belajar, ujar Bapak Wisnu lega. Rizka mengangguk setuju. Kemenangan sejati adalah saat musuhmu menyerah tanpa pertumpahan darah. Malam itu, mereka makan malam bersama di rumah baru Randy dan Rizka. Suasananya dipenuhi tawa dan cerita. Tidak ada lagi kecemasan atau penilaian. Bunda Ratna bahkan bertanya pada Rizka tentang tips mencari bibit mawar yang bagus, bukan tentang tas branded terbaru. Setelah Bapak Wisnu dan Bunda Ratna pulang, Rizka memeluk Randy di bawah bintang-bintang. Randy, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu bukan hanya memenangkan hatiku, kamu memenangkan seluruh keluargaku, bisik Rizka. Kita yang memenangkan, sayang. Tanpa keberanianmu menyelinap ke kantor Galih, tanpa kepercayaanmu padaku, semua ini tidak akan terjadi, jawab Randy.
Randy menatap laptop hitam tebalnya yang kini diletakkan di meja kerjanya. Alat perang digital yang menghasilkan miliaran, tetapi kini dikendalikan oleh hati yang tulus. Ia tidak lagi terikat pada trauma masa lalu. Ia telah belajar bahwa uang hanyalah energi, dan ia bisa memilih untuk menyalurkan energi itu ke tempat yang benar. Aku janji, Rizka, kita akan terus hidup sederhana, tapi kita akan terus membangun warisan yang luar biasa, kata Randy, mencium kening Rizka. Rizka mengangguk. Aku siap, Randy. Apapun rencanamu, aku di sisimu. Biarkan kaos lusuhmu itu menjadi jubah pahlawan yang tak terlihat, dan biarkan keheninganmu menjadi simfoni ketenangan bagi kita. Kini, kehidupan mereka telah memasuki fase yang sepenuhnya baru, sebuah keberlimpahan yang damai, di mana kekayaan sejati diukur dari ketenangan batin dan dampak positif yang mereka ciptakan. Mereka telah memutus rantai trauma masa lalu dan menatap masa depan yang cerah, dibangun di atas pondasi kejujuran dan pengampunan. Setahun telah berlalu sejak Randy dan Rizka menambatkan kapal kehidupan mereka di pelabuhan ketenangan. Mereka kini bukan hanya sepasang suami istri, melainkan arsitek kebaikan yang tulus. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan, membersihkan aib, telah diubah menjadi fondasi yang kokoh, memutus rantai trauma Randy dan menebus kesalahan Bunda Ratna. Pagi itu, udara sejuk menyambut peresmian Pusat Pendidikan Digital Randy Rizka. Lokasinya, yang merupakan lahan sumbangan dari PT Ratna Sejahtera, kini berdiri tegak sebagai bangunan sederhana namun modern. Di sana, kecanggihan digital berpadu dengan semangat kerendahan hati. Randy, dalam kemeja kotak-kotak pudar kesayangannya, yang kini menjadi trademar kehormatan, berdiri di samping Rizka, yang tampak anggun dalam kesederhanaannya. Mereka tersenyum menyaksikan hiruk-pikuk anak-anak yang bersemangat mengelilingi ruang komputer baru. Lihatlah, Randy. Semua ini lahir dari juta dolar yang seharusnya menjadi bumerang bagi kita, bisik Rizka, matanya berkaca-kaca haru. Itu adalah mahakarya penebusan, sayang. Kekayaan ini, saat disalurkan dengan benar, tidak lagi menjadi sumber kehancuran, melainkan sumber kehidupan, balas Randy. Di belakang mereka, Bunda Ratna, yang kini menjabat sebagai ketua yayasan, memberikan pidato pembukaan. Ia tidak lagi membanggakan nominal uang, melainkan nilai kemanusiaan. Hadirin sekalian, suara Bunda Ratna terdengar bergetar. Saya ingin berterima kasih kepada menantu saya, Randy. Pria yang dulu saya hina karena kesederhanaannya. Pria yang memilih untuk berjuang dalam keheningan. Pusat ini adalah bukti bahwa harta terbesar bukanlah berlian di leher, melainkan ketulusan di hati. Bunda Ratna berhenti sejenak, menoleh pada Randy. Randy tidak hanya menyelamatkan saya dari aib di masa lalu. Dia mengajari saya bahwa kekayaan sejati adalah warisan yang kita tinggalkan, dan warisan ini adalah harapan untuk anak-anak ini. Setelah acara peresmian selesai, keluarga inti berkumpul di salah satu ruang kelas. Bapak Wisnu tampak bangga. Ia merangkul pundak Randy. Kau benar-benar pahlawan, nak. Kau menanggapi kritik dengan keheningan, dan membalas cemoohan dengan kebaikan. Kau telah memimpin kami semua menuju jalan yang benar. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Randy merendah. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah Galih, kata Rizka. Aku dengar dia mengirimkan surat permohonan maaf dari luar negeri. Itu berkat kamu, Randy. Randy mengangguk. Ya, Galih mengirimkan surat. Dia mengaku malu dan berjanji akan menggunakan ambisinya untuk hal yang positif. Aku rasa, kekalahan yang menyentuh hati lebih efektif daripada hukuman. Sore harinya, saat mereka kembali ke rumah baru mereka yang tenang, Rizka melihat Randy mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kerjanya. Itu adalah bingkai foto. Apa ini? Tanya Rizka. Hadiah ulang tahun pernikahan kita yang keempat. Bukan dari aku, tapi dari Bunda Ratna.
kata Randy sambil tersenyum. Rizka mengambil bingkai itu. Di dalamnya, bukan foto mewah atau sertifikat saham, melainkan gambar kemeja kotak-kotak pudar milik Randy yang ia kenakan saat momen pengungkapan di reuni. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan Bunda Ratna. Ini adalah pengingat, nak, bahwa kesederhanaanmu itu yang menyelamatkan dan menaklukkan kami semua. Terima kasih, menantu Mama. Mama berjanji, tidak akan ada lagi hinaan. Rizka menangis haru. Bingkai itu, yang seharga 0 rupiah, adalah hadiah paling berharga yang pernah ia terima dari ibunya. Itu adalah simbol penebusan yang tak ternilai. Randy, kamu telah berhasil. Kamu berhasil meyakinkan Mama, tanpa harus melepas kaos bututmu itu. Rizka memeluk Randy erat. Aku sudah memegang kendali atas hidupku. Rizka, aku tetap menjadi konsultan krisis dengan penghasilan fantastis. Tapi aku memilih untuk hidup di balik tirai. Kita akan gunakan kekayaan itu untuk terus membangun harapan ini, kata Randy. Mereka duduk di balkon, menikmati keheningan senja. Ketenangan yang mereka rasakan adalah hasil dari perjuangan yang panjang. Mereka telah membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang dipamerkan, melainkan pada ketenangan jiwa dan kekuatan untuk memaafkan. Aku mencintaimu, Randy, Rizka berbisik. Aku mencintai pahlawan hatiku, yang selalu memilih keheningan sebagai senjata terhebatnya. Aku juga mencintaimu, Rizka. Dan aku janji, kita tidak akan pernah lagi membiarkan uang atau status mengganggu kedamaian kita, jawab Randy. Randy dan Rizka, pasangan yang tampil sederhana namun memiliki kekayaan tak terhingga, telah menemukan happy ending mereka. Mereka berhasil memutus rantai trauma masa lalu, mengubah aib menjadi amal, dan membungkam kesombongan dengan ketulusan. Mereka hidup damai, berlimpah kasih, dan terus menebarkan kebaikan melalui pusat pendidikan digital mereka, sebuah warisan abadi yang jauh lebih berharga daripada seluruh berlian di dunia. Kisah mereka adalah inspirasi, bahwa hati yang tulus adalah kekayaan terbesar yang akan selalu membungkam kesombongan dunia.